Bab 291 tanpa nama. Setelah menempatkan 18 set pembatasan berbeda pada bendera, Wang Lin menghela nafas. Dia sudah melakukan yang terbaik. Jika dia ingin melanjutkan, maka dia harus mempelajari lebih banyak batasan. Ini adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan jumlah pembatasan serangan murni. Wang Lin telah mengambil keputusan untuk mempelajari lebih banyak batasan di masa depan. Baru pada penyelesaian pertama, benderanya sudah sekuat ini, jadi dia sangat berharap untuk melihat seperti apa jadinya setelah mencapai penyelesaian kedua. Pada tahap itu mungkin bisa mengejutkan para pembudidaya transformasi jiwa. Saat Wang Lin memikirkan hal ini, dia menjadi sangat bersemangat. Dia menyingkirkan bendera lengkapnya dan mengambil yang rusak. Setelah melihatnya, dia menyerah untuk menempatkan batasan terakhir di atasnya. Kegunaan utama dari bendera ini adalah untuk memanggil petir retribusi dewa. Setelah menyelesaikan bendera larangan, Wang Lin melompat dan terbang menuju kegelapan terowongan. Wang Lin sangat akrab dengan bidang ini. Bagaimanapun, saat itu dia harus perlahan-lahan maju melalui area berbahaya ini. Meskipun dia melakukannya lagi, dia tidak menjadi ceroboh dan turun dengan hati-hati. Dia memilih tempat ini untuk mendapatkan monster roh karena meskipun tidak banyak di sini, semuanya jauh lebih kuat daripada yang ada di Laut Iblis. Bahkan ada beberapa binatang buas di sini. Tentu saja, bahkan Wang Lin tidak mau mengacaukannya. Dia mengejar binatang roh berkualitas tinggi yang hampir sama dengan pembudidaya formasi jiwa. Alasan dia memilih binatang di sini adalah karena dia memiliki harta karun yang disebut jebakan binatang. Perangkap ini akan memungkinkan dia untuk mengendalikan binatang apapun dengan mengorbankan banyak energi spiritual. Wang Lin mendapat jebakan ketika dia pertama kali tiba di tanah dewa kuno dari para pembudidaya kuno itu dengan imbalan membantu mereka. Bertahun-tahun setelah itu, dia telah menemukan beberapa makhluk roh berkualitas rendah untuk mengujinya, itulah mengapa dia ada di sini sekarang. Dapat dikatakan bahwa Wang Lin telah mempersiapkan semua yang dia bisa untuk mendapatkan energi spiritual surgawi dari alam surgawi. Begitu dia menangkap monster roh berkualitas tinggi, sesuatu pada level yang sama dengan kultivator formasi jiwa, itu akan sangat membantunya. Namun, selama periode waktu ini, dia harus menyuntikkan energi spiritual ke dalam harta karun untuk mencegah binatang itu membebaskan diri. Dia memiliki perasaan ilahi yang menyebar sepanjang waktu saat dia tenggelam, tetapi dia tidak menemukan makhluk roh sama sekali. Ini sangat membuatnya bingung ketika dia ingat bahwa ketika dia sejauh ini terakhir kali, dia sudah melihat beberapa makhluk roh. Dia merenung sebentar sebelum terus tenggelam. Dia segera sampai di tempat naga 10.000 meter itu jatuh terakhir kali. Berdiri di sana, Wang Lin mulai ragu-ragu. Jika dia terus tenggelam, maka dia mungkin akan bertemu dengan binatang buas yang sunyi. Tapi dia tidak bertemu satupun makhluk roh di sepanjang jalan. Sepertinya perjalanan ini sia-sia. Setelah merenung lebih banyak, dia membentuk segel untuk meninggalkan tanah dewa kuno. Lagi pula, terlalu berbahaya untuk melangkah lebih jauh. Wang Lin tidak ingin mengambil risiko terlalu banyak hanya untuk makhluk roh. Namun, saat dia membentuk segel, dua mata seperti mutiara besar muncul di kegelapan di bawahnya, lalu seekor naga merah tiba-tiba menyerbu keluar. Wang Lin dapat segera menyadari bahwa naga ini sama dengan yang terakhir kali. Tepat ketika dia akan pergi, dia tiba-tiba berhenti dan memperhatikan bahwa ada katak hijau di depan naga. Kodok ini tingginya sekitar 10 meter, dan saat ia menendang dengan kaki belakangnya, tiba-tiba ia bergerak maju dengan naga yang mengejar di belakangnya. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin tenggelam di batu. Perasaan ilahinya menyebar untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Dia sudah menyelesaikan segel dan hanya perlu mengaktifkannya untuk pergi. Sekarang dia tidak terburu-buru untuk pergi, dia tertarik dengan apa yang terjadi. Dia melihat naga merah membuka mulutnya dan melilitkan tubuhnya. Saat terlepas, ia melesat ke depan. Ia mencambuk tubuhnya untuk membungkus kodok. Kodok itu tiba-tiba berhenti saat naga itu mencoba untuk meliuk di sekitarnya. Tiba-tiba, ada kilatan cahaya dari kodok yang menerangi seluruh area. Setelah cahaya redup, ada bola petir di sekitar katak. Naga merah itu meraung dan dengan cepat menghindar. Sepertinya sangat takut dengan petir itu. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia kaget.
Meskipun kilat katak tidak terlihat terlalu istimewa, itu memberi Wang Lin perasaan yang sama seperti yang dia dapatkan ketika dia bertemu dengan petir pembalasan ilahi untuk pertama kalinya. Kodok ini mungkin juga binatang buas jika bisa bertarung dengan naga merah. Tapi dia langsung menolak ide itu saat dia melihat katak itu turun dan mendarat di atas batu di dekatnya dengan putus asa di matanya. Dari kelihatannya, itu tidak terlihat seperti binatang buas. Bagaimanapun, pertempuran antara dua binatang buas tidak akan diputuskan dalam satu serangan. Wang Lin tiba-tiba merasa sangat bersemangat. Dia tidak mau main-main dengan binatang buas, tapi jika katak ini adalah binatang buas berkualitas tinggi, maka itu akan sesuai dengan kebutuhannya. Pada titik ini, naga merah itu mengaum. Tiba-tiba, 10 bola darah muncul di sekitarnya. Di dalam bola darah adalah jiwa dari makhluk roh. Bola darah bergegas menuju katak. Keputusasaan di mata katak semakin dalam saat Wang Lin mengatupkan giginya dan melompat keluar. Saat dia muncul, naga merah itu menyerbu ke arah Wang Lin dengan ekspresi mengejek. 3 bola darah menuju Wang Lin. Setelah melihat jiwa makhluk roh di dalam bola, Wang Lin akhirnya mengerti mengapa dia tidak melihat binatang buas selama ini. Naga ini pasti sudah gila, membunuh semua makhluk roh di sini, dan memurnikan jiwa mereka menjadi bola darah ini. Ekspresi Wang Lin tetap sama di depan bola darah saat dia melambaikan tangannya. Tiba-tiba ada kilatan cahaya dan lingkaran perunggu muncul. Lingkaran perunggu ini seukuran gelang. Jika seseorang melihatnya lebih dekat, mereka akan melihat wajah ratusan binatang yang tampak hidup. Saat lingkaran perunggu ini muncul, semua jiwa binatang menjadi takut dan menghindari lingkaran itu. Ia dengan cepat tiba di atas katak, menjadi besar, dan akan turun. Wang Lin berteriak, "Jika kamu tidak ingin mati, jangan berjuang." Dia bahkan tidak melihat lingkaran perunggu saat tubuhnya menghilang di dalam terowongan ini. Semua ini terjadi dengan sangat cepat. Naga tidak akan pernah berpikir bahwa Wang Lin akan memiliki kemampuan untuk meninggalkan tempat ini kapan saja. Setelah menyadari bahwa kehadiran Wang Lin telah hilang, naga itu meraung dan cincin darah mengembang. Segala sesuatu yang tersentuh oleh cincin ini berubah menjadi debu. Kodok itu akan menghindari lingkaran perunggu, tetapi setelah mendengar kata-kata Wang Lin, matanya bersinar. Alih-alih mengelak, ia melompat ke dalam lingkaran perunggu dan membiarkannya mengunci di lehernya. Saat cincin merah mendekat, katak itu menghilang. Raungan marah naga bergema di seluruh terowongan. Wang Lin muncul di pintu masuk. Saat dia muncul, wajahnya langsung menjadi pucat dan dia dengan cepat mengeluarkan beberapa botol pil sebelum duduk untuk berkultivasi. Di sampingnya duduk seekor katak hijau besar. Kodok itu memandang dengan penasaran ke sekelilingnya. Di lehernya ada kerah perunggu. Binatang nyamuk memperhatikan kehadiran Wang Lin dan segera datang. Namun, ia juga memperhatikan kodok itu dan menggeram padanya. Kodok itu memutar matanya dan menjentikkan lidahnya. Lidah itu terbang seperti kilat ke arah nyamuk, yang mengelak dan segera menerjang katak dengan belalai tajamnya. Kodok itu menunjukkan ekspresi jijik sebelum perutnya tiba-tiba membengkak dan bola petir ditembakkan ke arah nyamuk. Nyamuk itu mengaum saat membuka mulutnya, meludahkan 10 garis emas yang membentuk jaring, dan menjebak bola petir. Tepat pada saat ini, Wang Lin membuka matanya, mengerutkan kening, dan berteriak, "Cukup!" Kodok dengan malas menghirup udara dan menelan petir lagi. Binatang nyamuk itu dengan kejam menatap katak itu tetapi tidak berani mendekat. Bagaimanapun, ada perbedaan tingkat yang menyeluruh antara nyamuk dan katak. Wajah Wang Lin sedikit pucat. Ketika jebakan sampai di leher katak, banyak energi spiritual disedot keluar darinya. Ini hampir mengubahnya menjadi mumi sebelum berhasil mengendalikan katak. Saat dia mengendalikan katak, dia tiba-tiba merasakan sesuatu di benaknya. Ini adalah informasi tentang binatang yang dia jebak. Kodok ini adalah kodok petir dan itu adalah binatang roh guntur berkualitas tinggi. Menurut pengetahuan Wang Lin, harta ini akan mengambil energi spiritual darinya untuk mempertahankan kendali binatang itu pada periode waktu yang ditentukan. Interval ini ditetapkan, jadi setelah meninggalkan perintah agar kedua binatang itu diam, dia duduk dan mulai berkultivasi lagi. 6 hari kemudian, jebakan binatang mulai menyerap lebih banyak energi spiritual, tetapi karena Wang Lin sudah siap kali ini, dia tidak takut. Setelah berhenti menyerap, dia menelan pil roh untuk memulihkan energi spiritualnya. Dia kemudian berdiri dan melambaikan tangannya. Tiba-tiba, jebakan binatang itu menyusut.
Kodok itu mengeluarkan raungan tidak mau saat menyusut sebelum kembali ke tangan Wang Lin. Semua wajah binatang itu sekarang telah hilang dari gelangnya. Mereka diganti dengan wajah katak. Setelah mengonfirmasi interval waktu di mana perangkap binatang akan menyedot energi spiritual darinya, Wang Lin bangkit dan bersiap untuk meninggalkan Chaotic Broken Stars. Namun, nyamuk itu mengaum cemas dan menarik perhatian Wang Lin. Dia dengan cepat terbang ke tempat garis emas itu berasal dan berhenti. Untuk beberapa alasan, celah seukuran kepalan tangan muncul lagi. Wang Lin melihatnya, lalu jiwa asalnya meninggalkan tubuhnya dan memasuki celah. Dalam sekejap, dia meraih lusinan garis emas, tetapi saat dia hendak pergi, sesuatu yang ratusan kali lebih tebal dari garis emas yang terentang dari objek seperti matahari. Saat garis tebal ini muncul, matahari keemasan menyusut. Kemanapun garis tebal itu pergi, garis emas lainnya menghindarinya. Itu menyerang langsung ke Wang Lin, dan bahkan sebelum mendekati, Wang Lin merasakan kekuatan destruktif datang ke arahnya. Mata Wang Lin berbinar dan dia melihat benda ini. Dia tidak menyerang tetapi dengan cepat menarik jiwa asalnya kembali ke tubuhnya dan melarikan diri ke kejauhan. Nyamuk itu sepertinya memperhatikan sesuatu saat menatap garis emas di tangan Wang Lin dan mengikuti di belakang. Wang Lin hanya mundur dari jarak pendek sebelum dia mendengar raungan menggelegar dan pusaran yang tak terhitung jumlahnya muncul di sebelah celah seukuran kepalan tangan. Pusaran menyebar sampai mereka membuat keretakan lebih besar, kemudian garis emas besar menyerang Wang Lin. Wang Lin tidak menoleh saat dia dengan cepat melarikan diri. Chaotic Broken Stars tidak sebesar itu, jadi dia segera melewati batasan yang telah dia tetapkan. Dia mengambil binatang nyamuk itu, menyimpannya, dan menyerbu ke dalam cincin Chaotic Broken Stars. Saat dia memasuki ring, garis emas yang sangat besar menabrak batasan yang telah ditetapkan Wang Lin. Namun, batasan Wang Lin langsung dihancurkan dan tidak dapat menunda garis emas sama sekali. Wang Lin melihat ini dengan akal ilahi. Ini menyebabkan dia mengerutkan kening saat dia terbang keluar dari cincin Chaotic Broken Stars. Garis emas tampaknya takut pada cincin Chaotic Broken Stars. Seolah-olah ada kekuatan yang mencegahnya melangkah lebih jauh. Itu melingkar seperti ular dan menunjuk ke arah Wang Lin. Wang Lin berdiri di luar cincin Chaotic Broken Star dan melihat ke garis emas sebelum pergi. Dia tahu bahwa dua perjalanan ke celah itu terlalu banyak. Mereka jelas menyebabkan sesuatu seperti penguasa garis emas muncul untuk menghentikannya. Ini mungkin alasan mengapa lelaki tua dengan kura-kura naga hanya mengambil 7 dan pergi. Setelah mengelilingi garis emas dengan domain kematiannya, dia mengeluarkan binatang nyamuk dan memberikannya padanya. Nyamuk paling baik melahapnya satu per satu. Binatang buas ini telah diberi makan dengan sangat baik beberapa hari terakhir ini karena garis emas ini sangat bergizi. Berkat garis emas ini, hari di mana ia menjadi makhluk roh berkualitas tinggi tidak lama lagi. Setelah meninggalkan Chaotic Broken Stars, dia merenung sedikit dan kemudian menamparkan tasnya untuk mengambil kuali kecil. Kuali ini adalah benda yang dibutuhkan untuk pergi ke alam langit hujan, kuali hujan. Kuali ini tidak terlalu besar. Itu bisa dipegang dengan satu tangan. Itu juga terlihat sangat biasa tanpa tanda di atasnya, tetapi jika seseorang melihat dengan indera ketuhanan mereka, mereka akan melihat sepotong aura yang jauh lebih kuat daripada energi spiritual. Aura ini jelas beberapa kali lebih murni dari energi spiritual. Wang Lin tahu bahwa ini adalah energi spiritual surgawi. Namun, aura ini terlalu lemah untuk digunakan dalam kultivasi. Itu hanya bisa digunakan sebagai kunci untuk membuka gerbang surgawi. Setelah memperoleh Rain Cauldron ini, Wang Lin telah mempelajarinya berkali-kali. Dia melihatnya sebentar sebelum menyimpannya. Menurut apa yang biasanya terjadi, begitu kuali hujan muncul, itu berarti gerbang surgawi akan segera terbuka. Bertahun-tahun telah berlalu sejak mereka muncul, jadi harinya akan segera tiba. Sayangnya, lelaki tua yang berantakan itu tidak memberinya waktu yang tepat, atau itu tidak akan serumit ini. Wang Lin menghela nafas dan mengeluarkan sepotong batu giok dari tas pegangannya. Dia memeriksanya sebentar sebelum melompat ke punggung hewan nyamuk itu dan pergi ke arah Hou Fen. Tujuan selanjutnya adalah pergi ke medan pertempuran asing untuk mengumpulkan cukup jiwa pengembara untuk membuat lebih banyak iblis dan membuat persiapan terakhir untuk pergi ke alam surgawi. Ada formasi besar di tengah Hou Fen. Ini adalah arai transfer arah tunggal yang dibuka setiap 500 tahun untuk para murid yang berada di dalam medan pertempuran asing untuk kembali.
Pada hari ini, seseorang muncul di luar formasi ini. Orang ini berpakaian putih, tampak lembut, dan tampak seperti putra dari keluarga kaya. Matanya seperti bintang dan kulitnya putih seperti mutiara. Ia mempelajari struktur formasi. Orang ini adalah Wang Lin. Masih perlu beberapa tahun sebelum formasi ini dibuka, tetapi dia tidak bisa menunggu bertahun-tahun. Dia memutuskan untuk menggunakan formasi ini dan statusnya sebagai pemakan jiwa sebagai panduan untuk mencoba transfer terbalik. Setelah mempelajari arai transfer selama beberapa hari, dia sedikit merenung dan kemudian matanya bersinar saat dia mengubah formasi sedikit dan berjalan masuk. Dia menyebarkan jiwa asalnya saat perlahan bergabung dengan formasi. Simbol pada formasi perlahan menyala dan berkumpul di tubuhnya. Perlahan, Wang Lin menghilang. Saat dia menghilang, formasi itu hancur dan tidak bisa digunakan lagi. Beberapa tahun berlalu. Pada transfer arai di negara budidaya peringkat 3 di selatan, semua pembudidaya berkumpul di sana, menunggu utusan dari negara budidaya peringkat 4 untuk membuka terowongan ke medan pertempuran asing. Sun Wen adalah seorang kultivator dari negara kultivasi peringkat 4 Gongsun. Dia ada di sini untuk menjadi pembawa pesan. Meskipun dia baru berada di tahap akhir Nas Chensol, keluarganya adalah masalah besar di Gongsun, jadi dia dikirim ke sini untuk mendapatkan pengalaman. Hari ini adalah pertama kalinya dia membuka terowongan ke medan pertempuran asing, jadi dia agak gugup, tapi dia kebanyakan menikmati tampang kekaguman dari orang lain. Bab 292 kembali. Matahari sudah tinggi di langit. Sun Wen mengenakan jubah biru dan tangannya berada di belakang punggungnya saat dia duduk di kursi naga yang melayang di udara. Di sampingnya berdiri dua gadis yang sangat cantik. Salah satunya memegang payung besar, memberinya keteduhan, dan yang lainnya memegang mangkuk porselen biru berisi sup plum sedingin es. Di tanah berdiri pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya dari negara ini. Semuanya fokus menunggu medan pertempuran asing terbuka. Di antara orang-orang itu adalah tetua dari berbagai sekte dan murid teratas mereka. Mereka akan berlatih di dalam medan pertempuran asing untuk meningkatkan level kultivasi mereka. Tentu saja, ada juga beberapa murid yang tidak disukai siapapun yang akan dilemparkan ke medan pertempuran asing untuk membiarkan takdir menentukan hidup dan mati mereka. Waktu perlahan berlalu. Meskipun sangat panas, karena orang-orang ini adalah kultivator, tubuh mereka dapat menahan panas, jadi mereka tidak terlihat lelah sama sekali. Ada beberapa murid muda yang menatap Sun Wen dengan ekspresi kagum. Sun Wen sangat menikmati tatapan seperti ini. Dia melambaikan tangannya dan salah satu gadis segera membawakan mangkuk itu padanya. Dia mengambil sendok dan makan plum bersama dengan sedikit sup dan segera merasakan sensasi sejuk menyebar ke seluruh tubuhnya. Plum ini bukanlah plum biasa tetapi ramuan khusus yang tumbuh di Gongsun. Minum seteguk saja akan membantu meningkatkan kultivasi seseorang dalam jumlah yang cukup besar. Ini terutama berlaku untuk sup yang dibuat khusus seperti ini. Itu seperti nektar buah plum. Tak diragukan lagi, Sun Wen adalah orang yang suka bersenang-senang. Saat ini, 45 menit telah berlalu. Sun Wen meletakkan sendoknya dan berkata, kalian semua tahu aturan medan pertempuran asing, tapi saya sendiri punya aturan tambahan. Semua yang dibawa keluar harus diperiksa oleh saya sebelum Anda dapat mengambilnya. Ingat baik-baik. Petik 2. Saat kata-kata itu diucapkan, semua orang setuju. Namun, meskipun beberapa pembudidaya jiwa yang baru lahir setuju, mereka semua mencibir di dalam hati mereka. Sun Wen menamparkan tas pegangannya dan 5 potong batu giok terbang keluar. Dia menggigit jarinya dan meneteskan darah ke giok sebelum melemparkannya ke depan. Tiba-tiba, 5 buah giok melesat keluar, membentuk 5 sinar cahaya keemasan, yang kemudian menjadi pola melingkar. Dia melafalkan beberapa kata aneh dan cahaya keemasan yang dilepaskan oleh giok semakin intensif. Setelah beberapa detik, Sun Wen menarik napas dalam-dalam. Keringat muncul di dahinya. Dia mengeluarkan botol giok, membuang beberapa pil, dan memakannya saat dia melihat giok dengan ekspresi bangga. 5 potong cahaya keemasan giok menjadi lebih terang dan lebih terang sampai pusaran muncul di tengah. Pusaran itu melahap cahaya keemasan dan menjadi semakin besar. Tidak lama kemudian, semua cahaya keemasan menghilang, hanya menyisakan pusaran hitam, yang terlihat benar-benar tidak pada tempatnya. Gelombang udara dingin berhembus dari pusaran.
Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat senjata rusak, material berserakan, dan mayat mengambang di sisi lain. Sun Wen terbatuk saat ekspresi bangga di wajahnya menjadi lebih jelas dan dia berkata, hari ini, tepat saat dia mengucapkan kata-kata itu, matanya tiba-tiba terkunci ke lubang hitam dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Pada saat yang sama, setiap pembudidaya di tanah menghirup udara dingin dan memandang pusaran dengan ketakutan. Mereka melihat sebuah lengan menjulur dari dalam pusaran dan mencengkeram tepinya. Tiba-tiba, sebuah lubang robek di pusaran dan seorang pria muda berbaju putih keluar. Saat orang ini muncul, matahari yang terik tiba-tiba diblokir oleh awan dan langit menjadi gelap. Sun Wen tercengang. Dengan jantung berdebar-debar, dia langsung menyadari bahwa dia tidak bisa melihat melalui kultivasi orang yang keluar dari medan pertempuran asing. Tapi dia tumbuh di dalam negara budidaya peringkat 4, jadi dia telah melihat sedikit. Setelah sedikit deduksi, dia menyimpulkan bahwa orang ini pasti berada di tahap formasi jiwa. Dia dengan cepat berdiri dari kursi naga dan pergi ke Wang Lin. Dia membungkuk dan berkata, Junior Sun Wen dari Gong Sun menyapa senior. Orang yang keluar dari medan pertempuran asing jelas adalah Wang Lin. Setelah dia keluar, dia melihat dengan bingung ke sekelilingnya sampai dia memfokuskan pandangannya pada Sun Wen dan bertanya, tempat ini adalah Gong Sun. Sun Wen menggigil saat Wang Lin menatapnya. Dia merasa seperti semua pikirannya telah terlihat. Dia dengan cepat menjawab, tempat ini bukan Gong Sun tapi lokasi pelatihan untuk junior. Ini adalah negara budidaya peringkat 3 Wu Wen. Petik 2. Wang Lin merenung sejenak. Dia telah melihat Wu Wen di peta sebelumnya. Ini adalah negara kecil di ujung selatan planet ini. Laut Iblis berada setengah planet jauhnya, jadi bisa dikatakan perjalanan pulang akan sangat lama. Wang Lin telah melakukan perjalanan sangat jauh di medan pertempuran asing untuk mengumpulkan jiwa yang berkeliaran. Dia melihat semua orang di bawahnya dan kemudian menghilang. Setelah melihat Wang Lin pergi, Sun Wen menghela nafas lega dan menyeka keringat di dahinya. Saat melihat orang ini, ia merasakan perasaan yang sama seperti saat akan bertemu dengan leluhur keluarganya. Dia sedang tidak mood untuk pamer lagi. Setelah dengan cepat meninggalkan beberapa patah kata, dia pergi, karena dia harus segera melaporkan ini kepada keluarga. Dalam pandangannya, seorang kultivator formasi jiwa yang bisa keluar dari medan pertempuran asing pasti seseorang yang terkenal. Ketika Wang Lin muncul kembali, dia berada di puncak gunung. Gunung ini bernama Sky Piercer. Itu adalah gunung tertinggi di negara ini menurut peta. Di puncak gunung, Wang Lin mulai merenung. Setelah bertahun-tahun menggunakannya, dia tidak memiliki banyak batu roh berkualitas tinggi yang tersisa, dan mereka sangat langka di Suzaku. Dia memutuskan untuk tidak menggunakannya lagi untuk bepergian. Dia akan menyelamatkan mereka sebagai tindakan terakhir. Perjalanan ke medan pertempuran asing ini sangat melimpah. Tampaknya ketika jiwa asalnya terbentuk, kekuatan pemakan jiwanya juga sepertinya telah berevolusi. Dia dengan lembut mengusap alisnya dan tersenyum tipis. Dia merasa sangat percaya diri dalam perjalanan ke alam surga ini selama dia tidak bertemu dengan pembudidaya formasi jiwa tahap akhir atau jenius Sueyu itu. Adapun pembudidaya formasi jiwa tahap tengah, dia 100% yakin dia bisa mengalahkan mereka. Bahkan jika dia bertemu dengan kultivator formasi jiwa tahap akhir, dia masih bisa melarikan diri dengan aman berkat semua persiapan yang telah dia buat. Sebenarnya, ada alasan lain selain mendapatkan energi spiritual surgawi yang membuat Wang Lin mempersiapkan sebanyak ini. Untuk melestarikan hidupnya. Untuk seorang pembudidaya untuk memasuki alam surgawi hujan, mereka harus menurunkan tingkat budidaya mereka paling banyak ke formasi jiwa. Jika mereka menggunakan lebih banyak kekuatan daripada kekuatan level formasi jiwa, ruang di sekitar mereka akan runtuh. Ini berarti bahwa ada kemungkinan besar pembudidaya transformasi jiwa berada di alam langit hujan. Meskipun tidak banyak dari orang-orang itu, masih akan ada beberapa dari mereka. Bahkan jika mereka harus menahan tingkat kultivasi mereka ke formasi jiwa, mereka bukan orang yang dapat ditangani oleh pembudidaya formasi jiwa normal. Inilah mengapa Wang Lin telah mempersiapkan banyak hal untuk perjalanan ini. Adapun pembudidaya ascendan legendaris yang jarang muncul, sangat tidak mungkin bagi mereka untuk muncul di alam langit hujan. Ini adalah deduksi Wang Lin berdasarkan tahun-tahun budidayanya, pemahamannya tentang Suzaku, dan kesulitan mencapai tahap formasi jiwa. Meskipun ini tidak sepenuhnya akurat, itu tidak jauh dari kebenaran.
Sebenarnya, dugaan Wang Lin masih terlalu tinggi, karena hanya ada 4 pembudidaya Ascendan di Suzaku. 2 di antaranya berada di tahap awal, 1 di tahap tengah, dan yang terakhir, yang mewarisi nama Suzaku, berada di tahap akhir. Mereka berempat tidak akan begitu saja meninggalkan Suzaku dan tidak peduli dengan urusan negara budidaya. Tidak banyak hal yang bisa menggerakkan mereka. Keempatnya hanya akan bertindak jika ada pembudidaya dari planet lain yang membuat kekacauan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Makhluk roh dan iblis semuanya telah dipersiapkan. Bahkan kipas dengan hanya 2 bulu telah disempurnakan olehnya di medan pertempuran asing. Adapun 3 sarung pedang misterius itu, mereka juga telah disempurnakan oleh jiwa asal Wang Lin. Selain semua itu, dari 10 instrumen dari para pembudidaya kuno, dia telah berhasil memecahkan segel pada 3 di antaranya dalam beberapa tahun terakhir dan menjadikannya miliknya. Di dalam tas pegangannya hanya ada satu hal yang dia masih ragu. Itu adalah gulungan yang dia dapatkan dari pembudidaya acak di dalam Laut Setan. Saat dia membuka gulungan itu, hanya ada kegelapan, tapi ada aura berbahaya yang keluar dari kegelapan. Wang Lin hanya membuka gulungan ini 3 kali. Pertama kali adalah ketika dia mencapai tahap formasi inti, yang kedua adalah ketika dia mencapai tahap jiwa baru lahir, dan yang ketiga baru-baru ini, ketika dia mencapai tahap formasi jiwa. Setiap kali dia membukanya, rasanya berbeda, tapi selalu ada kekuatan misterius yang akan membuat jantungnya bergetar. Wang Lin menghela nafas saat dia melambaikan tangannya dan gulungan itu muncul di tangannya. Adapun dari siapa sebenarnya dia mendapatkan gulungan ini, dia tidak bisa mengingatnya. Dia melemparkan gulungan itu ke udara saat jiwa asalnya keluar dan mulai memurnikannya. Ini adalah kebiasaan yang dia dapatkan selama beberapa tahun terakhir. Setiap kali dia memperbaiki gulungan itu, dia akan mendapatkan lebih banyak koneksi dengannya. Beberapa jam kemudian, langit menjadi gelap. Jiwa asalnya kembali ke tubuhnya dan dia menyingkirkan gulungan itu. Hari ketika gerbang surgawi dibuka akan segera tiba. Hanya ada satu hal yang harus disiapkan. Namun, persiapan ini akan membutuhkan pohon berumur beberapa ratus tahun atau 1000 tahun, Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri dan kemudian dia menyebarkan akal ilahi dan memindai seluruh negeri. Lalu dia pindah dan menghilang dari tempatnya. 3 bulan kemudian, dia telah melakukan perjalanan melalui 7 negara budidaya sekitarnya dan mengumpulkan pohon berusia beberapa ratus tahun. Kemudian dia membuat gua di gunung di suatu tempat dan mulai membuat ukiran kayu. Terlalu sulit untuk menemukan pohon berumur 1000 tahun, jadi dia tidak dapat menemukannya. Bahkan pohon yang berumur ratusan tahun sulit untuk dirawat dengan baik. Di dalam gua, Wang Lin membuang semua pikiran sepele dan benar-benar membenamkan dirinya dalam ukiran. Bab 293 Gerbang Surgawi terbuka. Setahun berlalu. Saat itu, Wang Lin telah membuat 8 ukiran kayu. Kedelapan ukiran kayu ini persis sama. Itu semua adalah ukiran dari orang tua dengan domain waktu yang telah berlalu. Seiring dengan yang dia buat bertahun-tahun yang lalu, dia sekarang memiliki total 9. Pembuluh darah merah mengalir melalui ukiran kayu ini, tetapi tidak satu pun dari mereka pernah bersentuhan. Mata Wang Lin tampak tenang. Jika dia mengaktifkan 9 ukiran kayu ini, dia seharusnya bisa mengaktifkan kekuatan domain waktu berlalu, tapi itu akan menjadi sedikit lebih lemah dari orang tua itu. Dia menyingkirkan ukiran kayu, menarik napas dalam-dalam, dan mulai berkultivasi sambil menunggu hari gerbang surgawi dibuka. Waktu perlahan berlalu dan beberapa tahun berlalu. Di luar gua, musim-musim berlalu, dan suatu hari, hari yang semula cerah dipenuhi dengan sinar cahaya yang berwarna-warni. Banyak ilusi yang menindas muncul dalam sinar cahaya ini. Ada pria atau wanita yang muncul dalam ilusi ini, tetapi mereka mengenakan pakaian yang sangat berbeda dari yang dikenakan di Suzaku. Beberapa berbicara, beberapa tertawa, beberapa menggunakan teknik, dan beberapa terbang melintasi pegunungan. Ada beberapa binatang buas yang belum pernah terlihat yang akan muncul dan menghilang. Kadang-kadang, bahkan naga dan phoenix yang legendaris akan muncul. Adegan yang sama muncul di banyak lokasi di seluruh Suzaku. Ada seorang kultivator dengan Rain Cauldron di tempat pemandangan ini muncul. Pada saat ini, di negara peringkat 4 di bagian tenggara Suzaku, raksasa dari Sekte Iblis Raksasa memegang kuali hujan di tangannya. Dia memiliki wajah yang terlihat kuno. Tubuhnya perlahan naik, dan saat dia melayang,
tubuhnya perlahan berubah menjadi orang biasa. Di bawahnya, para tetua dari Giant Demon Sekte semuanya memiliki ekspresi yang sangat serius. Kalian semua, yakinlah. Dengan harta sekte, saya pasti akan mendapatkan banyak energi spiritual surgawi. Suara orang ini dipenuhi dengan keyakinan. Di ujung timur Laut Suzaku, di sebuah gunung, seorang pria muda berkulit binatang sedang melihat ke langit. Dia juga memegang Rain Cauldron di tangannya. Dia mengeluarkan senyum jahat, lalu melayang ke langit. Di bawahnya, massa hitam tiba-tiba muncul. Ini melepaskan dengungan keras. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa massa hitam ini terdiri dari serangga kecil yang hanya seukuran kuku ibu jari. Di bagian barat daya Suzaku, seorang pria paruh baya berdiri di atas menara melihat ke langit dengan ekspresi sedih dan berkata, Ting Er, gerbang surgawi telah terbuka lagi. Aku pasti akan memberimu lebih banyak batu giok surgawi sehingga tubuhmu akan awet selama 1000 tahun lagi. Petik 2. Dengan itu, tubuhnya melayang ke udara. Tangan raksasanya mengulurkan tangan di bawahnya dan meraih menara. Menara raksasa itu melayang ke atas dan menyusut sampai berada di tangannya, lalu dia berjalan menuju ilusi. Di bagian barat Laut Suzaku, di markas Kors Sekte, seorang pria tua dengan rambut putih melayang ke langit. Dia menghela nafas dan berkata, tugas sulit apa ini? Bagaimana mungkin mayat makhluk angkasa mudah didapat? Tubuhku ini akan mulai bekerja. Di tengah Suzaku adalah tempat yang dikelilingi oleh laut. Seluruh benua ini milik satu-satunya negara budidaya peringkat 6 di planet ini, Suzaku. Pada saat ini di Suzaku, di atas altar besar di tengah negara, duduk seorang wanita seperti peri salju. Dia melihat ke langit. Di belakangnya mengikuti 7 orang tua. Setelah aku pergi, kalian bertuju segera kembali ke Sueyu. Suara wanita ini tenang, dan setelah mengatakan itu, tubuhnya perlahan melayang ke udara. Pada saat ini, Wang Lin, yang berada di dalam gua, membuka matanya untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun dan bergumam, gerbang surgawi akhirnya terbuka. Tubuhnya menghilang dari gua. Ketika itu muncul kembali, dia berada di udara. Sekarang ada sesuatu yang ekstra di tangannya. Itu adalah Rain Cauldron. Saat Rain Cauldron muncul, ia mulai bersinar terang, kemudian meleleh dan menjadi sepotong energi spiritual surgawi, yang kemudian membawa Wang Lin menuju ilusi. Alam surgawi hancur dan langit kuno sudah mati. Seluruh alam surgawi hancur berkeping-keping dalam malapetaka yang terjadi sejak lama. Alam surgawi angin, hujan, petir, dan petir masing-masing menutupi 4 sistem bintang yang berbeda, jadi setiap kali alam surgawi terbuka, pembudidaya dari berbagai planet akan masuk ke dalamnya. Namun, alam surgawi telah pecah menjadi banyak bagian, jadi tidak ada kemungkinan besar bagi mereka semua untuk mendarat di bagian yang sama. Saat ini, di negara budidaya peringkat 2, seorang lelaki tua yang tampak berantakan sedang memakan kaki ayam sambil tertawa. Sudah terbuka. Jika Anda menggunakan topi jerami yang diberikan oleh orang tua ini dengan benar, Anda dapat menyelamatkan hidup Anda. Kamu mungkin mati di sana jika tidak. Petik 2. Wang Lin dikelilingi oleh sepotong energi spiritual surgawi saat ia melayang semakin tinggi. Negara di bawahnya menjadi semakin kecil dan dia merasakan hal yang sama seperti saat pertama kali mencari domainnya. Namun, kali ini bukan hanya perasaan divinenya tetapi seluruh tubuhnya. Akhirnya, dia melihat tanah di bawahnya dan laut di sekitar tanah. Semuanya menjadi lebih kecil dan lebih kecil sampai dia merasakan lapisan awan tebal di atas kepalanya. Lapisan awan ini mengandung kekuatan tak terbatas, dan tekanan yang diberikannya terasa seperti bisa menghancurkan apapun di dunia. Namun, saat tekanan membebani Wang Lin, energi di sekitarnya bersinar dan sebuah lubang terbuka di awan untuk dilewati Wang Lin. Saat dia melewati awan, dia merasakan bahaya. Lorong itu sangat kecil dan rasanya dia bisa dengan mudah menyentuh awan jika dia meregangkan kakinya. Namun, dia tahu bahwa saat dia menyentuh awan, kekuatan di dalam awan akan memasuki dirinya dan menghancurkannya. Ini adalah kekuatan surga. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan matanya berbinar. Dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika tubuh utamanya ada di sini. Akankah tubuh utamanya, yang telah melalui 2 transformasi dewa kuno, mampu menahan tekanan ini? Ini adalah pertanyaan yang akan tetap tanpa jawaban kecuali dia mengujinya dengan tubuh utamanya. Segera, di bawah bimbingan kekuatan energi surgawi, dia meninggalkan awan.
Setelah dia pergi, dia akhirnya sedikit santai, tetapi jantungnya mulai berdebar kencang. Apa yang dia lihat adalah luar angkasa yang sebenarnya. Dia telah melihat ruang berkali-kali melalui ingatan dewa kuno dan ketika dia mencari domainnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia mengalaminya secara langsung. Perasaan ini sangat berbeda dari sebelumnya. Ruang yang luas dan bintang-bintang cerah memberi Wang Lin perasaan bahwa dia bisa pergi kemanapun yang dia inginkan. Dia menundukkan kepalanya dan melihat bahwa Suzaku sekarang menjadi bola besar, tapi saat dia pergi lebih tinggi, itu menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Jadi seperti ini, Wang Lin sepertinya menyadari sesuatu. Tepat pada saat ini, 5 pilar cahaya terbang keluar dari Suzaku. 3 dari mereka juga melihat planet itu seolah-olah mereka telah menyadari sesuatu. Wang Lin merasakan energi surgawi di sekitarnya memindahkannya lebih dekat ke 5 orang lainnya sampai mereka membentuk segi 6. Jarak di antara mereka tidak besar, tapi juga tidak bisa dianggap kecil. Wang Lin dapat segera melihat bahwa satu-satunya wanita di antara 5 adalah jenius Sueyu yang berhasil mencapai tahap akhir formasi jiwa hanya dalam 100 tahun, Red Butterfly. Ekspresinya tenang saat tatapannya dengan tenang melewati mereka. Dalam perhitungannya kupu-kupu merah akan muncul, dan dia belum pernah melihat penampilan aslinya sebelumnya. Adapun 4 lainnya, salah satunya terlihat sangat kuat. Dia tidak mengenakan kemeja, memperlihatkan otot-ototnya yang mengejutkan. Dia hampir tidak terlihat seperti seorang kultivator. Dia lebih seperti seniman bela diri fana. Namun, di antara alis orang ini ada bentuk kapak yang muncul dan menghilang. Setelah melihat kapak ini, Wang Lin dapat memastikan bahwa orang ini pasti dari klan iblis raksasa dan posisinya di klan pasti cukup tinggi juga. Orang lain tampak seperti pemuda, tetapi matanya menunjukkan haus darah dan kekejaman. Wang Lin menarik pandangannya setelah satu pandangan. Aura orang ini terasa mirip dengan tubuh utamanya tetapi sedikit lebih lemah. Jika tubuh utamanya ada di sini, dia akan bisa menekan orang ini hanya dengan niat membunuh. Yang menyebabkan pupil Wang Lin menyusut adalah 2 yang terakhir, terutama lelaki tua berambut putih itu. Mata orang ini tertutup. Dia memiliki tangan di belakang punggungnya dan tidak menunjukkan ekspresi di wajahnya. Namun, orang ini memberikan perasaan riang ini. Sepertinya dia sedang berjalan-jalan di halaman belakang rumahnya sendiri sekarang. Orang ini tiba-tiba membuka matanya saat Wang Lin menatapnya dan tersenyum tipis pada Wang Lin. Wang Lin memandang orang ini sebentar sebelum mengalihkan pandangannya ke orang terakhir. Orang ini tampak setengah baya. Dia memiliki labu di tangannya dan dia kadang-kadang meminumnya. Matanya tidak memiliki segalanya. Sepertinya tidak ada yang bisa mengganggunya. Dia tidak menunjukkan reaksi apapun saat Wang Lin menatapnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Masing-masing dari 5 orang ini sangat kuat. Saat Wang Lin mengamati mereka berlima, 4 lainnya, selain pria parubaya yang sedang minum, juga saling memandang. Namun, tidak ada yang berbicara sepanjang waktu. Wang Lin tiba-tiba menyadari bahwa dia tanpa sadar telah menjadi ahli Suzaku. Fakta bahwa dia bisa meninggalkan planet ini dan pergi ke alam surga membuktikan hal ini. Selain lelaki tua dan lelaki parubaya, 3 lainnya tidak meremehkannya sama sekali. Mereka sebenarnya waspada terhadapnya. Wang Lin tersenyum tipis. Saat ini, dia merasa sangat bangga. Siapa yang mengira bahwa bocah lelaki dari desa pegunungan itu bisa sampai sejauh ini? Mengingat masa lalu, Wang Lin dapat mengatakan bahwa setiap langkah yang diambilnya mengandung situasi hidup dan mati. Bab 294 Intimasi. 6 pilar cahaya terhubung dan membentuk segi 6 sebelum dengan cepat terbang ke kejauhan. Segera, pintu emas raksasa muncul di depan Wang Lin. Pintu ini terlalu besar untuk dijelaskan. Ketika orang berdiri di sampingnya, mereka tampak seperti semut. Ada kata raksasa yang terukir di gerbang. Menurut ingatan Dewa Kuno Tusi, itu adalah kata untuk hujan. Ini adalah gerbang alam surgawi hujan. Namun, ada sidik jari di pintu ini, dan dikelilingi oleh retakan. Ada banyak platform rusak di bawah gerbang. Sudah ada beberapa orang di sana, dan hampir semuanya menggunakan platform mereka sendiri. Setelah mereka berenam tiba, lampu yang mengelilingi mereka menghilang dan melemparkan mereka ke depan. Wang Lin mundur sedikit dan mendarat di platform selebar 100 kaki. Adapun 5 lainnya, masing-masing juga memilih platform untuk berdiri.
Dia melihat sekeliling dan jantungnya tidak bisa menahan detak saat dia menyadari bahwa semua platform berukuran berbeda memiliki tekstur yang sama. Jika dia dengan hati-hati melihat tepi beberapa dari mereka, mereka akan cocok satu sama lain. Akibatnya, Wang Lin menebak bahwa bertahun-tahun yang lalu, sebelum alam surgawi runtuh, ada platform yang sangat besar di sini. Setelah melihat cetakan tangan di gerbang, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya berapa banyak kekuatan yang ada dalam teknik itu untuk meninggalkan cetakan di gerbang surgawi. Sepotong kebanggaan yang baru saja didapat Wang Lin menghilang setelah dia melihat ke gerbang. Dibandingkan dengan kehadiran misterius ini, dia masih berjuang di bawah. Setelah beberapa saat, beberapa orang muncul dan mendarat di berbagai platform. Ada berbagai tingkat kultivasi di antara para pembudidaya dengan bahkan pembudidaya jiwa baru lahir muncul. Ini sangat membingungkan Wang Lin. Secara bertahap, karena semakin banyak orang datang, tidak ada cukup platform. Salah satu pemuda berpakaian hitam melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada lagi platform yang terbuka, jadi dia mendarat di samping seorang wanita tua. Platform ini lebarnya sekitar 300 kaki. Belum lagi 2 orang, ruangan itu cukup muat untuk 20 orang. Tapi saat pemuda itu mendarat di peron, mata wanita tua itu berbinar, dan dia berkata, dengan suara serak, "Skram." Wajah pemuda itu menjadi dingin. Dia akan berbicara, tetapi wanita tua itu mengerutkan kening. Tangannya mengulurkan tangan dan meraihnya. Tiba-tiba pemuda itu berteriak. Dia dengan cepat mundur dan nyaris tidak menghindari bahaya. Ekspresinya sangat jelek saat dia melihat wanita tua itu, berbalik, dan mendarat di platform lain di dekatnya. Di peron itu duduk seorang pria parubaya. Dia adalah salah satu orang yang datang bersama Wang Lin. Dia hanya duduk di sana, minum sendiri, dan sepertinya tidak peduli ada orang tambahan di peron. Pemuda berpakaian hitam itu merenung sedikit sebelum duduk di tepi peron. Matanya berbinar dan sesekali dia menatap wanita tua itu. Tidak lama kemudian, orang lain datang. Wajah orang ini suram. Dia berada di tahap awal formasi jiwa. Setelah dia tiba, dia memperhatikan bahwa semua platform telah diambil dan segera terbang ke samping. Tidak ada yang tahu apakah itu disengaja atau tidak, tapi semoga beruntung, dia terbang menuju tempat 6 orang dari Suzaku berada. Tubuhnya muncul di peron tempat pria dari klan iblis raksasa berada dan dengan dingin berkata, "Minggir." Pria dari klan iblis raksasa menatapnya dengan pandangan meremehkan, lalu tubuhnya tiba-tiba membengkak dan dia menjadi raksasa. Dia berdiri, menatap orang yang ketakutan itu, dan berkata, "Tidak ada ruang." Saat dia berbicara, jejak kapak di dahinya dengan cepat berkedip. Orang itu memandang pria dari klan iblis raksasa dengan ketakutan saat dia bergumam, "Klan setan raksasa," tubuhnya perlahan menjauh dari peron. Saat berikutnya, dia muncul di peron tempat Genius Sueye, Red Butterfly, berada. Pria dari klan iblis raksasa melihat ke arah dengan penuh minat. Orang ini mendarat di platform Red Butterfly, menatapnya, menggenggam tangannya, dan pergi. Dia memperhatikan bahwa kupu-kupu merah ini berada pada tahap akhir formasi jiwa. Dia bukanlah seseorang yang bisa dia ganggu. Karena itu, dia melayang di udara dan tatapannya menyapu semua orang di sekitarnya. Dia menyerah pada lelaki tua berambut putih setelah satu pandangan, dan untuk lelaki parubaya, dia juga menyerah karena sudah ada orang lain di peron. Akhirnya, dia memilih 2 platform bersama Wang Lin dan pemuda yang matanya dipenuhi haus darah. Dia menyerah pada pemuda itu karena dia tidak terlihat seperti seseorang yang mau menyerah dengan mudah. Ini bisa menyebabkan pertempuran besar dan itu bukanlah hasil yang dia inginkan. Dan Wang Lin tampak seperti seorang sarjana lemah yang tampaknya lebih mudah untuk diintimidasi. Mata orang ini berbinar dan dia tiba di peron Wang Lin. Pada saat ini, bahkan pria parubaya yang sedang minum mengangkat kepalanya dan menoleh. Pria dari sekte iblis raksasa juga melihat ke atas. Ketertarikan di matanya semakin dalam. Kupu-kupu merah terus merasa seperti dia mengenal orang yang tampak cendekia ini tetapi sepertinya tidak dapat mengingat apapun. Bahkan dia menoleh untuk mencoba melihat apakah dia bisa melihat sesuatu dengan melihat tekniknya. Pria muda yang dipenuhi dengan haus darah dan pria tua berambut putih juga melihat ke atas. Bagaimanapun, Wang Lin juga berasal dari Suzaku seperti mereka. Orang yang berdiri di peron tempat Wang Lin berada dan dengan dingin berkata, "Rekan kultivator, silakan tinggalkan peron ini dan temukan yang lain." Meskipun suaranya dingin, setelah kemunduran berturut-turut,
kesombongannya telah berkurang banyak. Mata Wang Lin tenang saat dia melihat orang itu dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia melambaikan tangannya dan sebuah gelang terlepas dari tangannya dan berubah menjadi katak besar. Saat katak ini muncul, ekspresi orang itu berubah saat dia berseru, "Kodok petir." Kodok petir ini hanyalah salah satu harta Wang Lin, jadi dia tidak takut untuk mengungkapkannya. Barang-barang yang dia miliki di tas pegangnya adalah kartu as aslinya, jadi dia tidak keberatan menggunakan kodok petir ini untuk mengintimidasi orang. Jika orang-orang melawan Wang Lin di masa depan dan mempersiapkan kodok gunturnya, maka mereka tidak akan siap untuk gerakan pembunuh aslinya. Selain itu, jelas sekali bahwa kekuatan adalah segalanya di sini. Jika dia tidak memberikan tampilan kekuatan yang baik, maka akan ada lebih banyak masalah di masa depan. Ini juga mengapa Wang Lin memutuskan untuk mengeluarkan katak ini. Saat kodok guntur muncul, perutnya membengkak dan ia mengeluarkan bola petir. Orang itu dengan cepat mundur saat tangannya membentuk segel dan roda yin dan yang muncul. Roda itu menabrak bola petir. Orang itu batuk seteguk darah, tetapi roda yin dan yang mampu menyebabkan bola petir menyusut banyak dan memantulkannya kembali. Kodok guntur membuka mulutnya dan menelan bola petir, lalu memandang orang itu dengan hati-hati. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Dia tahu bahwa setiap pembudidaya formasi jiwa memiliki metode mereka sendiri, terutama yang bisa datang ke sini. Roda yin dan yang itu memiliki efek penetral yang kuat untuk menetralkan banyak bola petir. Harus dikatakan bahwa kodok petir berada pada tingkat pembudidaya formasi jiwa. Meskipun masih agak jauh dari pembudidaya formasi jiwa tahap akhir, itu setidaknya memiliki kekuatan pembudidaya formasi jiwa tahap pertengahan. Meskipun bola petirnya tidak memiliki domain, kekuatannya ada di sana. Orang itu terbang sangat jauh. Dia memandang kodok guntur dengan ketakutan dan tidak bisa menahan senyum pahit. Dia menggenggam tangannya ke arah Wang Lin dan tidak lagi mencoba menemukan platform. Dia kemudian duduk bersila di udara. Wang Lin sangat terkejut betapa rela orang ini membiarkannya pergi, tetapi dia tidak yakin apakah ini nyata atau akting. Jenius dari mata Sueyu fokus pada kodok petir sebentar sebelum menarik pandangannya. Adapun pria dari klan iblis raksasa, matanya dipenuhi dengan keinginan untuk bertarung saat dia mengangguk pada Wang Lin. Sepertinya dia mengakui kekuatan Wang Lin. Adapun orang tua itu, dia memutar matanya dan menarik pandangannya. Hanya pria muda dengan haus darah di matanya yang memandang katak itu dengan sedikit ketakutan. Seluruh metode budidayanya didasarkan pada serangga, jadi dia sangat lelah dengan makhluk yang bisa memuntahkan petir, terutama kodok. Pria parubaya itu menghela nafas dan berkata, "Kodok petir, Wan Er, aku melihat kodok petir lagi." Sayangnya, dia bukan orang yang sama dulu. Petik 2. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan kodok petir kembali ke perangkap binatang. Setiap orang yang melihat ini menjadi diam, tetapi mereka semua sesekali akan melihat Wang Lin. Tatapan Wang Lin tetap tenang saat dia melambaikan tangannya dan labu muncul. Dia meneguk sebelum menundukkan kepalanya dan mulai berpikir. Tidak lama kemudian, ledakan suara datang dari gerbang surgawi. Suaranya kecil pada awalnya tetapi segera cukup untuk menyamai badai petir. Saat gemuruh berlanjut, gerbang surgawi perlahan terbuka. Gelombang cahaya keemasan keluar dari gerbang dan menerangi seluruh area. Setelah beberapa saat, gerbang surgawi terbuka sepenuhnya. Semua pembudidaya sekitarnya berdiri dan terbang ke dalam tanpa sepatah kata pun. Mereka semua menghilang di dalam gerbang surgawi. Mata Wang Lin berbinar, tapi dia tidak langsung masuk. Hanya setelah menunggu 5 orang dari Suzaku masuk barulah dia masuk dengan santai juga. Saat dia melewati pintu, dia merasakan aura yang kuat datang dari alam surgawi. Aura ini tidak memiliki niat membunuh dan hanya terbang melewati semua orang yang masuk. Secara bertahap, gerbang surgawi ditutup. Pada saat yang sama, kuali giok kecil muncul di hadapan Wang Lin. Dia menarik napas dalam-dalam, meraih kuali giok, dan memasukkannya ke dalam tas pegangannya. Sebelum dia datang ke sini, dia melakukan penelitian tentang alam surgawi. Dia tahu bahwa ini adalah kuali kembali. Di lokasi tertentu, dia bisa menghabiskan 1 jam untuk mengaktifkannya dan itu akan memungkinkan dia untuk kembali ke planet budidaya tempat asalnya. Bab 295 Alam Surgawi yang Rusak. Setelah menyimpannya, Wang Lin melihat banyak pusaran. Ada pembudidaya yang memasuki mereka dan menghilang.
Tubuh Wang Lin bergerak dan dia berputar-putar. Dia secara bertahap menghilang di dalamnya. Ada cahaya menyilaukan bersinar di matanya dan dia merasa seperti jatuh dari langit. Namun, dia memaksa matanya untuk tetap terbuka dan melihat sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan. Di bawahnya ada potongan-potongan pecahan emas berserakan seperti cermin yang jatuh ke tanah dan pecah. Alam surgawi seperti cermin yang hancur. Sekarang semua energi spiritual surgawi telah menghilang dari alam surgawi, hanya sebagian kecil yang tersisa di setiap fragmen alam surgawi. Saat tubuh Wang Lin dengan cepat turun, potongan-potongan itu semakin besar dan besar. Segera, Wang Lin dapat mendeteksi bahwa dia telah mendarat di pecahan di dekat tepi. Saat dia mendarat, dia dengan cepat menamparkan tas pegangannya dan bel kuningan muncul di tangannya. Ini adalah salah satu dari 3 harta dari para pembudidaya kuno yang bisa dia perbaiki. Harta karun ini memiliki kemampuan untuk mengubah ukurannya untuk menjebak musuh. Setelah mendarat, Wang Lin melihat sekeliling dan terkejut. Tanah tidak mengandung tanda-tanda kehidupan. Yang ada hanya rumput mati. Gunung di kejauhan memiliki puncaknya terbelah menjadi 2. Potongannya sangat halus, jadi jelas dipotong oleh seseorang. Di bawah gunung ada beberapa istana, tapi semuanya telah berubah menjadi puing-puing. Setengah lainnya dari puncak telah jatuh di atas istana. Dari kejauhan, mereka tampak seperti gunung besar yang terhubung dengan gunung yang lebih kecil. Di tanah ada banyak lubang tak berdasar. Beberapa dari mereka bahkan menyemburkan gas putih yang perlahan melayang ke udara. Ini adalah dunia yang mati. Wang Lin merenung sejenak dan bergumam, ini, apakah alam surgawi? Meskipun mengetahui fakta bahwa alam surgawi telah dihancurkan, bahkan ketika dia berdiri di sini, Wang Lin masih tidak dapat mempercayainya. Di zaman kuno, ketika seseorang mencapai tahap formasi jiwa, mereka akan mendengar panggilan dari alam surgawi. Bagi para pembudidaya, alam surgawi adalah tempat suci. Tempat suci yang tidak boleh dilanggar. Tapi sekarang Wang Lin melihat sekelilingnya dan tidak bisa membantu tetapi menjadi diam. Setelah beberapa saat, dia melihat ke arah istana di kejauhan dan bergerak ke arah itu. Meskipun tidak terlihat jauh, setelah terbang beberapa saat, Wang Lin memperhatikan ada kekuatan yang datang dari langit. Gaya ini membuatnya sangat sulit untuk mencapai kecepatan tertentu saat terbang. Wang Lin tiba di istana setelah sekian lama. Dia terguncang karena melihat reruntuhan dari dekat. Dari melihat reruntuhan, Wang Lin bisa melihat betapa kayanya alam surgawi. Satu-satunya bahan yang digunakan untuk membangun istana ini adalah batu roh. Meskipun Wang Lin pernah melihat bangunan yang terbuat dari batu roh murni di Chu, tempat Limu Wan tinggal, dibandingkan dengan ini, perbedaannya terlalu besar. Wang Lin tidak bisa melihat ujung istana di kejauhan. Hanya dari melihat reruntuhan, orang bisa melihat betapa menakjubkannya tempat ini sebelum dihancurkan. Namun, setelah bertahun-tahun berlalu, semua batu roh ini telah kehilangan energinya. Faktanya, banyak dari mereka akan berubah menjadi debu saat mereka disentuh. Wang Lin menghela nafas. Jadi ini alam surgawi. Saat berjalan melewati reruntuhan, Wang Lin tidak bisa membantu tetapi mulai merenung. Daerah ini tidak memiliki energi surgawi yang dia cari. Yang ada hanya kesedihan. Di tengah istana, Wang Lin berhenti dan ketakutan melihat pemandangan di hadapannya. Area itu benar-benar terbelah ke dalam. Setelah melihatnya dengan cermat, dia bisa melihat bahwa itu adalah cetakan tangan. Wang Lin tercengang. Saat dia melihat cetakan tangan, dia memikirkan cetakan tangan di gerbang surgawi. Kekuatan cetakan satu tangan mampu menghancurkan area seluas itu. Wang Lin percaya bahwa dia juga bisa melakukannya di Suzaku, tapi ini adalah alam surgawi. Segala sesuatu di alam surgawi jauh lebih keras daripada hal-hal di luar, dan tempat ini dipenuhi dengan para pembudidaya di tahap formasi jiwa atau di atasnya yang telah mengolah energi spiritual surgawi. Jika semua ini diperhitungkan, maka cetakan tangan ini sangat menakutkan. Wang Lin berjongkok di sebelah cetakan tangan dan menyentuhnya dengan tangannya. Tiba-tiba, aura kematian yang kuat keluar dan memasuki tubuh Wang Lin melalui lengannya. Domain hidup dan mati Wang Lin tiba-tiba diaktifkan. Setelah sekian lama, dia menarik napas dalam-dalam. Teror di matanya menjadi lebih kuat. Dia hanya merasa cetakan tangan itu masih memiliki sisa aura pengguna yang tersisa, jadi dia mengalaminya setelah menyentuhnya. Namun, semakin dia merasa, semakin dia menyadari betapa kuatnya pengguna itu.
Setelah berdiri, mata Wang Lin berbinar. Dia terbang ke udara dan menekan tangannya di area yang sama. Setelah waktu yang lama, dia menggelengkan kepalanya, bergerak di sekitar cetakan tangan, dan terus berjalan di sekitar reruntuhan. Setelah berjalan melewati reruntuhan selama beberapa hari, dia menemukan tablet batu yang rusak dengan beberapa kata terukir di atasnya. Diberikan oleh Kaisar Langit Hujan kelima kepada cendekiawan surgawi Tianhua. Tablet itu secara kasar mengatakan bahwa cendekiawan surgawi Tianhua telah melakukan perbuatan besar, jadi Kaisar Surgawi menjadikan istana ini untuknya sebagai hadiah. Istana dibangun dalam bentuk formasi yang akan menarik energi spiritual surgawi dari 100.000 kilometer, membuat kultivasi beberapa kali lebih efektif. Setelah dia selesai membaca, Wang Lin tidak bisa menahan perasaan terguncang lagi. Meskipun dia tidak tahu apa peringkat seorang cendekia surgawi, itu pasti di bawah Kaisar Langit. Jika seorang cendekiawan surgawi bisa memiliki istana seperti ini, lalu seperti apa istana Kaisar Surgawi itu? Saat dia akan pergi, matanya berbinar. Dia tiba-tiba berbalik dan menatap tablet batu itu. Tablet batu itu terlihat sangat normal. Tidak ada yang luar biasa tentang itu. Tapi tatapan Wang Lin menyapu setiap kata. Mengapa cendekiawan surgawi Tianhua ingin istananya dibangun di sini? Juga, tablet ini adalah dekrit, yang harus ditempatkan di luar agar semua orang dapat melihatnya, jadi mengapa itu ada di sini? Area ini termasuk bagian dalam istana. Agar tablet batu ini ada di sini, sepertinya agak mencurigakan. Wang Lin mengerutkan kening saat dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke tablet batu. Seberkas ki ditembakkan dan mendarat di tablet batu. Tiba-tiba, retakan pada tablet menjadi lebih besar. Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan pedang terbang keluar. Di bawah komandonya, pedang itu mengenai tablet batu. Suara logam bertabrakan bisa terdengar. Meski sudah rusak oleh kekuatan cetakan tangan itu, stone tablet masih sangat tangguh. Setelah sekian lama, tablet batu itu akhirnya terputus dari dasarnya oleh pedang terbang. Wang Lin melihat ke dasar tablet tetapi tidak dapat menemukan sesuatu yang abnormal. Namun, dia masih merasa ada sesuatu yang aneh pada stone tablet ini. Matanya berbinar saat dia meraih tablet batu dan menariknya. Daerah itu bergemuruh saat tablet batu itu perlahan diseret oleh Wang Lin. Bab 296 Energi Spiritual Surgawi. Saat tablet batu diseret keluar dari tanah, area yang berada di bawah tanah mulai terlihat. Warna dinding di bawah tanah berbeda dari dinding di atas tanah. Mereka tampak seperti basah kuyup, tetapi tidak ada tanda-tanda air di dekatnya. Mata Wang Lin berbinar. Menurut logika, tempat ini telah ditinggalkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan meskipun ada banyak pecahan alam surgawi, setiap kali gerbang surgawi dibuka, orang-orang masuk. Oleh karena itu, meskipun ada fragmen yang belum pernah diinjak oleh siapapun, mereka sangat langka dan sulit ditemukan. Pada dasarnya, sebagian besar fragmen alam surgawi telah dikunjungi oleh pembudidaya sebelumnya. Lempeng batu ini adalah tanda yang biasanya diletakkan di luar, namun ada di sini, di dekat pusat istana. Menambahkan fakta bahwa ada tanda yang menunjukkan bahwa benda itu telah terkubur di bawah tanah untuk waktu yang lama, Wang Lin akhirnya mulai mengerti apa yang sedang terjadi. Tablet batu ini pasti telah dipindahkan oleh seorang pembudidaya selama salah satu bukaan sebelumnya dari alam surgawi untuk menyembunyikan sesuatu. Kalau tidak, tanda-tanda di bagian bawah lempengan batu tidak akan ada di sana. Jika dibiarkan, bagian bawahnya akan mengering dan mulai retak. Setelah mengkonfirmasi ide ini, matanya bersinar dan dia mengangkat lengannya. Beberapa kaki terakhir dari tablet batu yang berada di bawah tanah ditarik oleh Wang Lin. Saat tablet batu ditarik keluar, sepotong energi spiritual surgawi keluar dari bawahnya. Tidak banyak. Saat itu muncul, itu akan menghilang. Wang Lin mengungkapkan ekspresi bahagia saat dia dengan cepat menjebak energi spiritual surgawi ini dan memurnikannya. Tepat pada saat ini, ledakan sonik tiba-tiba terdengar dari kejauhan saat sesuatu terbang melintasi langit seperti kilat. Objek ini tertutup oleh formasi berbentuk segi delapan. Seorang kultivator berjubah hijau dengan pedang terbang di belakang punggungnya keluar dari formasi. Saat dia muncul, dia dengan cepat terbang menuju reruntuhan seolah-olah dia memiliki target. Wang Lin segera menyadarinya dan mengerutkan kening. Namun, dia mengabaikan kecepatan orang itu dan fokus pada pemurnian energi spiritual surgawi.
Sepotong energi spiritual surgawi itu menjadi setetes cairan setelah disempurnakan oleh Wang Lin untuk sementara waktu. Wang Lin tahu bahwa energi surgawi harus dimurnikan oleh seorang kultivator menjadi kondisi batu roh sehingga dapat dipertahankan. Namun, waktu yang dibutuhkan untuk menyempurnakannya tergantung pada tingkat kultivasi seseorang. Kecepatan pembudidaya berjubah hijau itu sangat cepat. Ketika dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres, wajahnya tiba-tiba berubah dan dia berteriak, "Berhenti!" Dia menggunakan beberapa teknik yang tidak diketahui dan kecepatannya menjadi lebih cepat. Wang Lin mengabaikannya, karena kultivator berjubah hijau itu memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya, formasi jiwa tahap awal. Dia tidak melihat pembudidaya sebagai ancaman sama sekali dan hanya menghitung waktu kedatangan orang itu saat dia fokus pada pemurnian energi spiritual surgawi. Ketika kultivator berjubah hijau melihat bahwa tidak hanya Wang Lin tidak berhenti, tetapi dia mempercepat proses pemurnian, dia dengan marah berteriak, "Area ini ditemukan oleh Sekte Pedang Dalou saya 3000 tahun yang lalu. Jika Anda tidak berhenti sekarang, Sekte Pedang Dalou saya akan datang untuk Anda." Petik 2. Suara pembudidaya datang dari kejauhan. Meskipun Wang Lin hanya bisa mendengar sebagian, dia memahami gagasan umumnya. Dia mencibir. Bagaimana mungkin segala sesuatu sudah memiliki pemiliknya, terutama sesuatu seperti energi spiritual surgawi? Apa yang dikatakan orang itu sangat konyol. Dia melambaikan tangan kanannya. Gelang itu dengan cepat terlepas dari tangannya dan berubah menjadi katak hijau besar. Saat kodok petir muncul, perutnya membengkak dan kemudian menyemburkan bola petir yang terbang ke arah pembudidaya berjubah hijau. Wajah kultivator berjubah hijau itu tiba-tiba berubah. Dia sangat takut pada bola petir itu. Dia menepuk pedang di belakang punggungnya, lalu pedang itu tiba-tiba keluar dan bersinar seperti matahari sambil melayang di atas kepalanya. Pembudidaya berjubah hijau membentuk segel dan menunjuk ke arah bola petir. Pedang itu menebas ke bawah dan kemudian pedang Qi yang tebal dan kuat turun dari langit. Kecepatannya sangat cepat saat mendarat di bola petir. Bola petir terpotong menjadi dua dan jatuh ke samping, membentuk dua kawah dengan asap putih keluar darinya. Wajah kultivator berjubah hijau itu memerah saat dia menekan darah yang keluar dari tenggorokannya. Pedang ini adalah salah satu dari 7 pedang harta karun dari Sekte Pedang Dalou. Jika itu melawan seseorang yang lebih lemah darinya, dia bisa dengan mudah mengendalikannya. Bahkan melawan seseorang dengan tingkat kultivasi yang sama, dia dapat dengan mudah membunuh mereka hanya dengan pedang Qi di dalam pedang. Namun, kodok guntur itu seperti pembudidaya formasi jiwa tahap pertengahan. Sementara bola petir tidak memiliki domain, itu bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh kultivator normal. Ini adalah skill serangan unik yang diberikan kepada kodok petir dengan senjata. Karena itu, dia hanya bisa memberikan segalanya dan menang dengan merugikan dirinya sendiri. Dengan bantuan kodok petir, Wang Lin akhirnya selesai memurnikan energi spiritual surgawi. Sekarang ada kristal ungu seukuran sebutir beras di tangannya. Kristal kecil ini sama dengan setengah dari energi spiritual Zhao yang terkondensasi bersama. Merasakan energi spiritual di dalam, Wang Lin merasa terkejut. Setelah dia memasukkan kristal ke dalam tasnya, dia mengangkat kepalanya dan dengan dingin menatap pembudidaya berjubah hijau. Di bawah tablet batu ini menyembunyikan salah satu mata formasi. Meski formasi itu sudah lama rusak, itu masih aktif. Setelah waktu yang lama, ia masih mengumpulkan energi spiritual surgawi hingga menghasilkan sepotong energi spiritual surgawi murni. Sekte Pedang Dalou itu pasti telah menempatkan tablet batu di sini karena mereka takut orang lain menemukannya. Setiap kali gerbang surgawi dibuka, mereka akan mengirim seseorang ke sini untuk memanen energi spiritual surgawi. Alasan mereka tidak menggunakan batasan apapun dan menggunakan tablet batu sebagai gantinya adalah karena mereka takut seseorang memperhatikan. Tidak peduli seberapa baik formasi itu dibuat, masih akan ada jejaknya, dan akan selalu ada orang dengan kultivasi surgawi yang dapat dengan mudah melihatnya. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk menempatkan tablet batu di sini dan tidak ada batasan. Dengan cara ini, akan lebih sulit untuk ditemukan. Wang Lin mencibir saat dia meletakkan tangan kanannya di atas lubang dan dengan kejam mencubit. Suara berderak bisa terdengar saat mata formasi rusak. Itu tidak akan pernah bisa digunakan lagi.
Karena dia telah menyinggung sekte pedang Dalou ini dengan mengambil energi spiritual surgawi mereka, dia mungkin juga menghancurkan mata ini sehingga mereka tidak bisa datang ke sini untuk mengumpulkan lebih banyak dan menciptakan pembudidaya yang lebih kuat. Kultivator berjubah hijau menatap Wang Lin. Dia meraung, lalu menunjuk ke Wang Lin. Pedang itu berbalik ke arah Wang Lin dan pedang Qi yang 2 kali lebih besar dari terakhir kali jatuh dari langit seolah-olah itu akan membelah langit menjadi 2. Setelah mengirimkan Ki pedang ini, dia batuk darah dan tubuhnya sangat lemah. Dia bahkan tidak melihat hasilnya dan segera pergi. Mata Wang Lin berbinar. Tanpa sepatah kata pun, dia menunjuk ke alisnya, menyebabkan gas hitam keluar. Gas berubah menjadi jiwa yang mengembara. Mereka menyerang ke depan dan bertabrakan dengan pedang Qi. Pada saat yang sama, katak guntur meraung. Perutnya membengkak lagi dan itu menyemburkan bola petir yang sedikit lebih besar dari yang terakhir. Ingin lari. Wang Lin menamparkan tasnya yang dipegangnya dan mengeluarkan sebuah bendera kecil. Bendera pembatasan yang telah mencapai tahap penyelesaian pertama ini sangat kuat. Itu berubah menjadi asap hitam, mengelilingi Wang Lin, dan dengan cepat membawanya ke depan. Pedang Qi itu pertama kali dipukul oleh lebih dari 100 jiwa yang berkeliaran. Meskipun jiwa pengembara langsung hancur ketika mereka menyentuh pedang Qi, kekuatan lebih dari 100 jiwa pengembara tidak bisa dianggap enteng. Jiwa yang mengembara membuat pedang Qi menyusut 1/5 dari ukuran aslinya dan membuatnya redup. Setelah itu, bola petir bertabrakan dengan pedang Qi. Bola petir menghilang, tapi pedang Qi menyusut menjadi sebagian kecil dari ukuran aslinya. Tidak ada lagi cahaya yang datang darinya setelah bertabrakan dengan bola petir. Akhirnya, Wang Lin menyerang. Karena dia berada di bawah perlindungan bendera larangan, pedang Qi tidak lagi memiliki kekuatan untuk menghentikannya dan dihancurkan oleh beberapa batasan. Wang Lin tidak melambat sama sekali. Dengan perlindungan bendera larangan, dia menyerang setelah pembudidaya berjubah hijau melarikan diri. Saat kultivator berjubah hijau melarikan diri, dia menyebarkan akal sehatnya dan terkejut dengan apa yang dia lihat. Dia tidak akan berani percaya bahkan dalam mimpi terliarnya bahwa orang ini akan dapat menghancurkan ki pedangnya dengan mudah. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Ekspresi Wang Lin tetap sama. Pedang itu sangat aneh dan memiliki ki pedang yang sangat kuat di dalamnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia datang dengan kesiapan penuh, dia akan terluka oleh pedang Qi hari ini. Wang Lin sekali lagi menyadari bahwa tidak ada pembudidaya formasi jiwa yang bisa memasuki alam surgawi yang harus diremehkan. Saat dikelilingi oleh bendera larangan, kecepatan Wang Lin sangat cepat. Jarak antara dia dan kultivator berjubah hijau dengan cepat menyusut. Wajah kultivator berjubah hijau itu suram. Dia menggunakan teknik rahasia itu lagi dan kecepatannya meningkat pesat. Dia tiba di tempat dia mendarat dan dengan cepat membentuk segel. Melihat formasi itu muncul, dia sedikit santai. Begitu dia masuk ke dalam formasi, dia bisa pergi ke fragmen lain. Ada banyak fragmen, jadi orang yang mengejarnya tidak akan bisa menyusul. Dia mencibir. Tunggu saja. Kali ini, Sekte Pedang Dalou saya memiliki 4 orang yang memasuki alam surgawi. Begitu aku menemukan kakak laki-lakiku, kami akan datang dan membunuhmu bersama. Anda tidak akan bisa meninggalkan alam surgawi. Bab 297 meninggal sebelum lahir. Mata Wang Lin berbinar dan tubuhnya tiba-tiba menghilang di dalam bendera larangan. Namun, sangat sulit bagi pembudidaya berjubah hijau untuk menyadarinya. Bagaimanapun, kultivator berjubah hijau hanya pada tahap awal formasi jiwa, sementara perasaan ilahi Wang Lin berada pada tingkat perasaan ilahi kultivator formasi jiwa tahap akhir. Meskipun keduanya memiliki tingkat kultivasi yang sama, perbedaan antara indera ketuhanan mereka terlalu besar. Inilah mengapa Wang Lin dapat mendeteksi kultivator berjubah hijau saat dia muncul tetapi kultivator berjubah hijau tidak dapat mendeteksi Wang Lin sampai dia mendekat. Dia mengambil satu langkah ke dalam formasi sebelum berbalik untuk melihat kabut hitam yang datang padanya. Ekspresi dingin di wajahnya menjadi semakin dingin. Namun, tepat pada saat ini, sosok Wang Lin tiba-tiba muncul di atas formasi, dan saat dia muncul, dia mengeluarkan bel. Wajah kultivator berjubah hijau tiba-tiba menjadi pucat. Dia tidak pernah menyangka bahwa Wang Lin secepat ini. Jeda ini memungkinkan bel menutupi pembudidaya berjubah hijau dan menjebaknya di dalam. Setelah itu, Wang Lin melambaikan tangannya. Bendera larangan dan bel dengan cepat kembali padanya.
Tubuhnya menghilang di udara, dan ketika dia muncul kembali, dia berada di tanah. Kamu tidak akan bisa lari. Wang Lin berkata dengan jelas, seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Dia duduk di tanah dan tangannya membentuk berbagai segel yang mendarat di bel. Bel itu tiba-tiba mulai bergetar, yang menyebabkannya berdering. Sebagian besar suara dering tetap ada di dalam bel. Setelah beberapa saat, teriakan menyedihkan datang dari dalamnya. Setelah beberapa saat, suara bel menjadi lebih keras. Selain dari dering bel, ada suara tabrakan yang datang dari dalamnya. Pembudidaya jelas tidak mau beradab. Dia menggunakan pedangnya untuk menyerang bel. Wang Lin tahu bahwa pedang itu tajam, dan tidak diketahui apakah bel bisa menahannya atau tidak. Dia mendengus dingin dan tangannya bergerak lebih cepat. Karena semakin banyak segel yang mendarat di bel, deringnya menjadi semakin keras, tetapi suara dari dalam bel menjadi semakin rendah. Lonceng ini adalah harta ajaib dari dunia kultivasi kuno. Kemampuan utamanya adalah menjebak orang dan kemudian menggunakan serangkaian segel untuk memperbaiki mereka. Bel bahkan bisa memperbaiki jiwa asal, tetapi persyaratannya adalah bagi pengguna untuk memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada orang yang terperangkap di dalam, atau mereka akan menderita serangan balik. Setelah kultivator formasi jiwa membentuk jiwa asal mereka, kecuali diserang oleh banyak orang sekaligus, sulit bagi mereka untuk mati dalam pertarungan satu lawan satu. Namun, jika kultivator formasi jiwa tahap akhir bertindak, semua itu berubah. Tentu saja, jika mereka sudah sangat lemah, lain ceritanya. Sama seperti saat itu, Bongkok Meng sangat dilemahkan dan kemudian ditipu oleh Wang Lin. Pada akhirnya, dia mati karena lengan emas badai iblis Lord. Saat segel Wang Lin mendarat di bel satu persatu, jeritan sengsara berangsur-angsur melemah sebelum akhirnya menghilang. Wang Lin terus membuat segel untuk beberapa saat sebelum akhirnya berhenti. Tangan kanannya melambai dan belnya menyusut. Itu kemudian terbang ke tangannya dan dia menyimpannya. Dia tidak terburu-buru untuk membukanya karena dia tahu bahwa meskipun kultivatornya telah mati, dia pasti telah menyiapkan semacam pembalasan sebelum kematiannya. Pembalasan pembudidaya formasi jiwa sebelum kematian sangat menakutkan, jadi dengan hati-hati Wang Lin, bagaimana dia berani memeriksanya. Dia memutuskan untuk terus menyempurnakan selama 10 hari, setengah bulan, atau bahkan lebih lama, sampai semuanya menjadi halus. Gerakan Wang Lin ini sangat unik. Dia berdiri. Kodok petir telah kembali menjadi gelang perunggu dan kembali ke pergelangan tangannya. Dia kemudian merenung sebentar. Tepat ketika dia akan mencari dengan hati-hati fragmen ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia mengeluarkan bendera larangan untuk melindungi dirinya sendiri dan dengan cepat duduk setelah melemparkan beberapa pil ke mulutnya. Energi spiritual di dalam tubuhnya dengan cepat diserap oleh gelang perunggu. Setelah sekian lama, akhirnya berhenti dan Wang Lin membuka matanya. Dia melemparkan beberapa pil lagi ke dalam mulutnya dan akhirnya memulihkan semua energi spiritualnya. Wang Lin bergumam, awalnya, itu sekali setiap 6 hari, tapi sekarang setiap 4 hari. Meskipun kodok petir ini berguna, memelihara kodok petir ini sangat menghabiskan banyak energi spiritual. Di masa depan, saya harus menuangkan energi spiritual ke dalam gelang sebelumnya, karena jika ini terjadi dalam pertarungan, itu akan berbahaya. Petik 2. Dia berdiri dan terbang menuju istana. Setelah tidak menemukan apapun di istana, dia memperluas pencariannya. Fragmen tempat dia berada tidak terlalu besar, tapi juga tidak terlalu kecil. Itu tentang ukuran Zhao. Meskipun dia bisa menutupi seluruh fragmen dengan indera keilahiannya, energi spiritual surgawi bukanlah sesuatu yang dapat dideteksi oleh indera ilahi kecuali dia berada di dekatnya. Wang Lin menghabiskan 1 bulan mencari fragmen ini. Dia menemukan bahwa selain istana itu, tidak ada bangunan lain di sekitarnya. Ada banyak lubang di tanah yang dengan jelas menunjukkan perjuangan yang dilalui oleh langit ketika alam surgawi runtuh. Suatu hari, Wang Lin tiba di satu-satunya gunung lain di pecahan itu. Namun, bentuk gunung ini sangat aneh. Itu tampak seperti kunci besar. Gunung ini dalam kondisi yang baik, tetapi semua pohon di atasnya sudah lama mati. Ketika Wang Lin menyentuh cabang di salah satu pohon, pohon itu segera berubah menjadi debu. Melihat banyak pohon di gunung, Wang Lin tersenyum pahit. Andai saja pohon-pohon ini masih hidup. Masing-masing dari mereka adalah pohon berumur 1000 tahun. Beberapa bahkan pohon berumur 10.000 tahun.
Jika dia menggunakan pohon-pohon ini untuk membuat ukiran kayu, Wang Lin percaya bahwa kekuatan ukiran kayu tersebut akan meningkat beberapa kali lipat. Sayangnya, Wang Lin tidak mau menyerah saat dia mencari kari. Setelah memeriksa setiap pohon di gunung, dia mendesah tanpa daya. Di puncak gunung, Wang Lin menemukan sebuah gua. Pintu gua ini telah dihancurkan dan dipenuhi dengan debu. Tempat itu tidak terlihat tersembunyi dengan baik dan Wang Lin tidak menyangka akan menemukan gua yang belum pernah dikunjungi sebelumnya. Gua itu tidak terlalu besar. Hanya ada 7 atau 8 kamar. Wang Lin memeriksa gua itu tetapi tidak menemukan apapun. Seseorang pasti datang dan mengosongkannya bertahun-tahun yang lalu. Sebelum memasuki gua, Wang Lin sudah bersiap. Meskipun dia tidak menemukan apapun, dia tidak berkecil hati. Alasan dia masuk ke dalam gua adalah untuk melihat apakah dia dapat menemukan sisa-sisa batasan. Dia ingin melihat seperti apa batasan yang digunakan oleh makhluk angkasa. Jika dia bisa mempelajari beberapa, itu akan sangat membantu dengan mencapai 9.999 pembatasan pada bendera pembatasan. Setelah pemeriksaan yang cermat, dia menemukan bahwa sebagian besar batasan telah hilang, tetapi ini tidak berlaku untuk semuanya. Dia dengan senang hati menemukan bahwa di salah satu ruangan, ada beberapa sisa pembatas. Pembatasan ini pasti tidak terlalu kuat. Itu digunakan hanya untuk menutup pintu. Meski sudah terlanjur rusak, masih ada sepotongnya yang tertinggal di sisi pintu. Mata Wang Lin berbinar dan dia mulai mempelajarinya. Pembatasan celestial mirip dengan pembatasan kuno yang diketahui Wang Lin, tetapi masih ada perbedaan. Sebenarnya, batasan hanyalah formasi tetapi jauh lebih dinamis. 3 hari kemudian, Wang Lin meninggalkan gua. Sepotong pembatasan sudah dihafal sepenuhnya olehnya. Dia turun gunung. Tepat ketika dia akan pergi, dia tiba-tiba menemukan bahwa semua pohon di gunung telah berubah menjadi debu dan menghilang. Tapi sekarang, semua debu melayang di udara dan bergerak seolah-olah sedang dikendalikan. Ekspresi Wang Lin tetap sama saat dia perlahan terbang ke langit. Dia melihat ke bawah dari atas dan ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi serius. Melihat awan debu dari posisinya, sepertinya membentuk 2 kata. Selamatkan aku. Wang Lin mengerutkan kening. Debu perlahan menghilang. Dari atas, gunung itu tampak lebih seperti kunci, dan gua itu tampak seperti lubang kunci. Wang Lin merenung sebentar, tapi dia tidak kembali untuk memeriksanya. Tempat ini sangat aneh, jadi dia tidak mau terus menjelajah. Lebih penting lagi, dia percaya bahwa dia bukanlah orang pertama yang menyadari ada sesuatu yang salah tentang gunung ini. Jika demikian, mengapa gunung ini masih ada? Memikirkan hal ini, Wang Lin menjadi semakin tidak mau memeriksanya. Dia perlahan mundur dan pergi. Bahkan jika surga dikunci di sini, Wang Lin masih tidak mau mencoba apapun jika itu melibatkan mempertaruhkan nyawanya. Wang Lin telah benar-benar mencari fragmen tersebut selama beberapa hari terakhir ini dan tidak menemukan lagi energi spiritual surgawi. Karena itu, dia memutuskan untuk memeriksa fragmen lain. Sebelum dia pergi, dia menuangkan energi spiritual ke dalam gelang perunggu. Setelah tiba di area transfer yang digunakan pembudidaya berjubah hijau, dia merenung sedikit sebelum mengeluarkan bel. Metode untuk meninggalkan fragmen menurut pengetahuan Wang Lin adalah terus terbang sampai dia melewati penghalang di langit. Kemudian dia akan kembali ke titik awal di mana dia bisa memasuki pusaran dan ditempatkan secara acak di fragmen lain. Tetapi metode yang digunakan oleh kultivator berjubah hijau ini untuk muncul di fragmen ini sangat aneh. Dia tiba melalui transfer array. Ini membuat Wang Lin menebak dengan berani. Beberapa sekte kuno mampu mengatur beberapa array transfer setelah memasuki alam surga berkali-kali. Array transfer ini akan memungkinkan para murid sekte itu untuk melakukan perjalanan di antara fragmen yang pernah dikunjungi sekte sebelumnya. Mata Wang Lin berbinar. Dia melempar bel di depannya dan mulai membentuk lebih banyak segel. Setelah 2 hari lagi, Wang Lin memperkirakan bahwa bahkan jika kultivator formasi jiwa ini telah melakukan pembalasan setelah kematian, itu hampir hilang sekarang. Memikirkan hal ini, dia melambaikan tangan kanannya dan belnya perlahan membesar. Dengan keras, asap berwarna pelangi keluar dari bagian bawah lonceng saat terbuka. Wang Lin melihat bahwa di dalam, hanya ada sekantong pegangan dan pedang. Tapi tiba-tiba, pedang itu bersenandung dan seberkas ki pedang seukuran lengan ditembakkan. Wang Lin mencibir. Dia menunjuk dengan jarinya dan pedang ki menghilang.
Bersamaan dengan itu, ada teriakan saat bagian terakhir dari jiwa asal menghilang. Kultivator berjubah hijau telah menempatkan jiwa asalnya di dalam pedang untuk menyerang untuk terakhir kalinya sebelum kematian. Namun, setelah disempurnakan begitu lama, jiwa asalnya tidak bisa mengatasinya lagi. Upaya terakhirnya dengan mudah dihentikan oleh Wang Lin. Bab 298 Hantu. Setelah mengambil pedang kuno itu, dia memindainya dengan akal ilahi dan segera menjadi bersemangat. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum memasukkan pedang ke dalam tas pegangannya. Pedang ini sangat kuat. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa struktur pedang akan mirip dengan bendera pembatasan. Ada banyak batasan yang ditempatkan pada pedang dan semuanya adalah batasan serangan murni. Alhasil, pedang ini menjadi sangat kuat, dan karenanya berguna bagi Wang Lin. Wang Lin membaca sekilas dan memperhatikan bahwa sebagian besar batasan adalah yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Pembatasan ini dikelompokkan dalam 3 kelompok dengan total 300 kelompok. Batasan dalam jumlah besar ini bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari Wang Lin dalam waktu singkat. Dia menahan keinginannya untuk segera mempelajarinya dan mengeluarkan tas pegangan kultivator berjubah hijau. Dia memindainya dengan akal ilahi dan kemudian ekspresinya menjadi aneh lagi. Setelah waktu yang lama, Wang Lin menghela nafas. Membunuh orang demi harta di alam surgawi memang menggoda. Hanya ada 3 barang di dalam tas pegangan. Item pertama adalah sepotong giok, item kedua adalah kuali pengembalian, dan item terakhir adalah seikat batu roh berkualitas tinggi. Ada ratusan batu roh kualitas terbaik. Bahkan dengan kemampuan Wang Lin, dia tidak bisa membantu tetapi menjadi bersemangat pada ratusan batu roh berkualitas tinggi. Dia melihat sekeliling dan tidak bisa membantu tetapi mengejek dirinya sendiri. Sepertinya kemampuanku masih kurang bagus. Sebenarnya, sulit untuk menyalahkan Wang Lin, karena batu roh berkualitas tinggi sangat langka di Suzaku. Tidak banyak batu roh berkualitas tinggi di planet tempat Sekte Dalou berasal, tapi Sekte Dalou adalah sekte tua yang berusia puluhan ribu tahun, jadi mereka secara alami telah menimbun cukup banyak. Setelah membaca giok, dia benar-benar memahami situasinya. Sekte Dalou telah menemukan total 37 fragmen di alam surgawi setelah memasukkannya berkali-kali. Mereka kemudian diam-diam menempatkan arai transfer pada masing-masingnya. Namun, susunan transfer dibangun di alam surgawi, jadi mereka tidak bisa diaktifkan oleh batu roh biasa. Ini juga mengapa pembudidaya berjubah hijau memiliki begitu banyak batu roh berkualitas tinggi padanya. Setelah ini, Wang Lin mengerti bahwa banyak pembudidaya yang memasuki alam surgawi milik sekte besar seperti Sekte Dalou dan memiliki susunan pemindahan mereka sendiri di sekelilingnya. Hanya mereka yang datang ke sini untuk pertama kalinya, atau pembudidaya mandiri, yang akan terbang dan mendarat secara acak di sebuah fragmen. Mata Wang Lin berbinar saat dia melihat kuali kembali. Kuali ini berfungsi untuk kembali ke planet asalnya. Jadi jika Wang Lin menggunakan ini, apakah dia akan kembali ke Suzaku, atau ke Sekte Dalou? Wang Lin merenung sedikit sebelum menyimpannya dan memastikan untuk memisahkannya dari kuali pengembaliannya sendiri. Jika dia secara tidak sengaja menggunakan yang salah dan benar-benar dipindahkan ke Sekte Dalou, itu akan sangat berbahaya. Setelah menyelesaikan semua ini, Wang Lin melempar batu giok yang dia pegang ke depan dan memindahkannya dengan akal ilahi. Tiba-tiba, giok mulai bersinar saat formasi dengan 2 alur muncul. Jelas, kedua alur ini untuk batu roh. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin mengeluarkan 2 batu roh berkualitas tinggi dan secara akurat melemparkannya ke dalam alur. Formasi mulai bergerak saat giok bersinar lebih terang. Gambar peta akhirnya muncul. Gambar ini tidak asing bagi Wang Lin. Itu adalah pemandangan yang sama yang dilihat semua orang saat mereka turun ke alam surgawi, yang sekarang tampak seperti cermin yang hancur. Dalam gambar ini, ada 37 fragmen yang bersinar, menciptakan kontras terhadap fragmen abu-abu yang tak terhitung jumlahnya. Wang Lin melihat gambar itu dan mengingat fragmen tempat dia jatuh. Matanya dengan cepat bergerak dan menemukan di mana dia berada saat ini. Tangan kanannya menunjuk ke salah satu fragmen. Gambar menghilang dan formasi diaktifkan, lalu sosok Wang Lin menghilang. Di salah satu pecahan di ujung alam surgawi, angin sangat kencang dan ada celah besar di langit. Angin dingin bertiup dari celah itu dan masuk ke dalam pecahan itu. Seolah-olah seluruh fragmen diselimuti kekuatan celah itu. Tempat ini tidak memiliki gunung. Itu tampak seperti gurun.
Tempat ini awalnya memiliki gunung dan sungai, tetapi selama runtuhnya alam surgawi, salah satu harta surgawi jatuh di sini dan menciptakan celah itu. Adapun harta karun itu hancur setelah menciptakan celah dan berubah menjadi angin kencang yang bertiup melintasi pecahan itu. Pada saat ini, di tengah angin kencang ini, sebuah formasi muncul di langit. Formasi tersebut membentuk pilar cahaya yang menghalangi angin, namun pilar itu bergetar hebat. Seolah-olah itu bisa pecah kapan saja. Sosok Wang Lin muncul dalam formasi. Dia melihat sekeliling dan mengerutkan kening. Fragmen ini terlalu berbeda dari yang terakhir dia gunakan. Jika yang itu dianggap relatif utuh, maka yang ini hancur total. Menurut logika, seharusnya tidak ada alasan bagi Sekte Dalou untuk menempatkan formasi di sini. Wang Lin sedikit merenung. Dia melihat pilar itu bergetar hebat, jadi dia dengan cepat keluar dari formasi. Saat Wang Lin berjalan keluar dari pilar, dia merasakan angin seperti pisau menghantam tubuhnya. Setelah dia meninggalkan formasi, itu dengan cepat menyembunyikan dirinya sendiri menggunakan metode khusus. Hanya ada satu suara yang bisa didengar. Deru angin. Kedengarannya seperti ada banyak orang yang menangis. Saat Wang Lin turun, suaranya semakin keras. Saat dia mendarat di pasir, dia tiba-tiba menjadi waspada. Dia dengan cepat berbalik dan melihat bahwa di dalam angin menderu, sosok hitam muncul satu per satu. Hati Wang Lin terkejut ketika dia melihat sosok hitam itu, tetapi perasaan ilahinya tidak merasakan apa-apa. Tanpa sepatah kata pun, dia menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan bendera larangan. Pada saat ini, sosok hitam menjadi jelas, menyebabkan Wang Lin membuat ekspresi aneh. Sosok-sosok ini semuanya wanita yang sangat cantik. Para wanita mengenakan gaun indah berwarna pelangi, dan di belakangnya ada sekelompok anak laki-laki yang memegang nampan dengan buah-buahan surgawi dan anggur yang lezat. Ada orang yang berbicara dan tertawa saat mereka berjalan menuju Wang Lin. Wang Lin mengerutkan kening lebih keras. Dia melihat bahwa orang-orang ini sedang berbicara tetapi tidak mendengar suara dari mereka. Lingkungan sekitar masih dipenuhi dengan deru angin dan tidak ada yang lain. Secara bertahap, orang-orang ini semakin dekat dan dekat, kemudian Wang Lin memperhatikan sosok hitam yang muncul di atas mereka. Sosok-sosok ini adalah pemuda yang terbang di atas awan. Mereka tampak seperti sedang menjaga wanita-wanita ini saat mereka mengamati sekeliling mereka. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menyingkirkan bendera larangannya. Orang-orang itu sekarang ada di depannya. Dia tidak mengelak atau menghindari mereka. Dia membiarkan mereka berjalan melewatinya. Salah satu anak laki-laki langsung berjalan melalui tubuh Wang Lin. Setelah sekelompok orang ini pergi dari kejauhan, Wang Lin tersenyum pahit. Dia sudah menyadari bahwa orang-orang ini tidak nyata. Itu hanyalah ilusi. Dia menebak bahwa ada kekuatan misterius pada fragmen ini yang dapat menciptakan ilusi pemandangan dari alam surgawi sebelum hancur. Wang Lin memandang orang-orang yang baru saja pergi dan merasakan kesedihan. Orang-orang itu pasti penting selama waktu mereka, tetapi sekarang semuanya hilang bersama angin, dan satu-satunya yang tersisa adalah ilusi. Apa yang sebenarnya terjadi pada alam surgawi untuk menghancurkannya sampai tingkat ini? Pertanyaan ini sekali lagi muncul di benak Wang Lin. Setelah merenung sebentar, dia mengikuti ilusi. Orang-orang ini berjalan semakin jauh, sampai mereka akhirnya berhenti di suatu lokasi. Wang Lin melihat dari kejauhan dan tiba-tiba menyadari pemandangannya berubah. Sebuah bangunan tiba-tiba muncul. Ada banyak meja di dalamnya dengan buah-buahan dan anggur diletakkan di atasnya. Ada beberapa orang yang duduk di sekitar meja berbicara satu sama lain. Sesekali, mereka akan melambaikan jari mereka dan teknik akan muncul seolah-olah mereka sedang berdebat tentang sesuatu. Wang Lin menyaksikan adegan ini dan terutama memperhatikan semua teknik yang diperlihatkan. Dia menarik napas dalam. Orang-orang ini tidak menggunakan nyanyian atau segel. Mereka hanya melambaikan tangan untuk menggunakan teknik. Seolah-olah kekuatan surga ada di telapak tangan mereka dan dapat digunakan sesuai keinginan mereka. Salah satu orang tiba-tiba berdiri dan dengan marah meneriaki seseorang. Kemudian tangannya mengulurkan tangan dan menciptakan bola raksasa dengan cahaya ungu. Dia menunjuk ke atas dan bola petir ungu perlahan naik ke langit. Wang Lin mengikuti bola pencahayaan, tetapi pada saat yang sama, langit cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap. Bercak cahaya hitam berkumpul menjadi kepalan tangan dan menghantam bola petir ungu.
Bola petir tiba-tiba pecah dan tinju petir turun tanpa melambat. Ekspresi orang di dalam tiba-tiba berubah. Dua orang merespon dengan cepat dan pergi keluar untuk memeriksa, tapi tinju yang terbuat dari petir telah turun. Kekuatan satu pukulan itu langsung melenyapkan tubuh semua benda langit di dalamnya, bersama dengan bangunannya. Hanya dua orang yang terbang mampu melindungi diri mereka dengan cahaya berwarna pelangi. Ekspresi keduanya sangat berubah, dan pada saat ini, pedang biru Ki terbang melintasi langit dan menciptakan celah raksasa. Gelombang angin dingin bertiup dari celah itu. Tak lama kemudian, tangan raksasa muncul di langit dan dengan lembut mencubit pedang di dalam pedang biru Ki. Pedang itu hancur dan menghilang ke dalam celah, tapi gagang pedang tidak hancur. Itu terus terbang melintasi langit. Bab 299 Memerangi kupu-kupu merah. Kemudian ilusi itu berubah. Kali ini, banyak makhluk surgawi terbang ke langit dengan wajah penuh amarah. Tapi pada saat ini, tangan yang menghancurkan pedang itu berbalik dan jatuh ke tanah. Sinar cahaya perak tiba-tiba terbang dari tangan dan menuju Wang Lin. Wang Lin terserap di dalam adegan ini dan tiba-tiba terkejut. Saat cahaya perak muncul, dia menjadi waspada dan membuang jebakan binatang itu. Kodok petir muncul, menyemburkan bola petir, dan bertabrakan dengan sinar cahaya perak. Setelah serangkaian suara gemuruh, kodok petir mundur 100 kaki. Ekspresi Wang Lin suram saat dia melompat ke kodok petir dan pergi ke wanita di balik cahaya perak. Wang Lin perlahan berkata, kupu-kupu merah. Ketika dia tenggelam dalam ilusi, wanita ini tiba-tiba muncul dan menyerangnya tanpa sepatah kata pun. Jika akal ilahi Wang Lin belum mencapai tingkat formasi jiwa tahap akhir, maka dia akan berpikir bahwa cahaya perak adalah bagian dari ilusi dan akan terbunuh di tempat. Ekspresi Red Butterfly menjadi dingin saat dia menatap Wang Lin dan berkata, kamu memang mengenalku. Bicaralah, siapa kamu? Petik 2. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia berkata, siapa yang tidak tahu kejeniusan Sue Yu? Kupu-kupu merah dengan dingin berkata, tidak akan mengatakannya. Kalau begitu sebaiknya kau tetap di sini selamanya. Dengan itu, dia mengangkat tangan kanannya dan seberkas cahaya perak muncul di telapak tangannya. Dia dengan dingin menatap Wang Lin. Wang Lin tertawa terbahak-bahak. Matanya berbinar dan dia berkata, ku dengar Red Butterfly berhasil mencapai tahap akhir dari Soul Formation hanya dalam 100 tahun. Meskipun 100 tahun tidak lama, itu seumur hidup bagi manusia. Aku ingin tahu, apakah orang tuamu masih hidup? Petik 2. Kupu-kupu merah mengerutkan kening. Dia melambaikan cahaya perak di tangannya dan kemudian langit tiba-tiba ditutupi dengan titik cahaya perak. Cahaya mulai menghujani Wang Lin. Wang Lin menamparkan kodok petir itu, lalu perutnya membengkak dan mengeluarkan bola lampu. Bola petir melayang ke udara, lalu Wang Lin berteriak, ledakan. Tiba-tiba, bola petir itu meledak dan sinar petir menghalangi bintik cahaya perak. Ini memberi waktu bagi Wang Lin untuk mundur dengan cepat. Adapun kodok guntur, setelah memuntahkan bola petir, ia dengan cepat mundur bersama Wang Lin. Saat Wang Lin mundur, dia berteriak, kupu-kupu merah, apakah orang tuamu punya anak lain? Jika tidak, bukankah itu berarti mereka tidak punya siapa-siapa untuk mengirim mereka pergi? Itu berarti Anda kurang berbakti. Petik 2. Red Butterfly mengerutkan kening lagi saat dia dengan dingin menatap Wang Lin dan menyerangnya. Dia melambaikan tangan kanannya dan pedang terbang tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Pedang terbang itu ditembakkan setelah Wang Lin beberapa kali kecepatan terbangnya. Ada tanda-tanda domain di dalam pedang terbang itu. Pedang terbang berisi domain tanpa emosi yang begitu kuat sehingga kepingan salju mulai muncul di sekitar pedang. Mata Wang Lin berbinar. Dia menamparkan tas pegangannya dan bendera larangan muncul. Kabut hitam tiba-tiba menyelimuti area tersebut. Kabut membentuk bentuk naga dan menyerang pedang terbang itu. Selanjutnya, Wang Lin tidak mundur lagi. Sebagai gantinya, dia menghilang di dalam kabut hitam. Ketika dia muncul kembali, dia berada belasan kaki di belakang Red Butterfly. Tangannya membentuk segel dan energi spiritual di tubuhnya bergerak dan pusaran hitam dan putih muncul. Pada saat ini, domain hidup dan mati berkembang dari pusaran ini. Kupu-kupu merah mengerutkan kening lagi dan berkata, tahu tempatmu. Dengan itu, dia mengangkat tangan kanannya dan meraih udara. Tiba-tiba, 5 sinar energi dingin keluar dari jarinya dan membentuk 5 gunung bersalju, yang semuanya jatuh ke arah Wang Lin. Salju ini lahir di langit dan mati di bumi.
Mata Wang Lin tetap tenang saat pusaran hitam dan putih diaktifkan. Meskipun musuh adalah pembudidaya formasi jiwa tahap akhir, karena dia ingin membunuhnya, dia setidaknya harus memberinya pertarungan. Pusaran hidup dan mati tiba-tiba membesar. 5 gunung bersalju segera mulai mencair, dan pada saat mereka turun ke pusaran, mereka sudah menyusut menjadi kurang dari setengah dari ukuran aslinya. Saat mereka bertabrakan, sepotong domain tanpa emosi memasuki tubuh Wang Lin, menyebabkan dia batuk seteguk darah. Darah segera berubah menjadi es setelah meninggalkan tubuhnya. Wang Lin bisa merasakan tubuhnya dikelilingi oleh rasa dingin. Ingatannya tentang keluarganya dan orang yang dicintainya mulai memudar. Hati Wang Lin tidak panik. Dia tahu bahwa setelah semua ingatan ini hilang, dia akan menjadi pembunuh tanpa emosi. Ini akan menjadi benih di benaknya untuk Red Butterfly untuk mengendalikan hidup dan mati. Domain hidup dan mati diaktifkan di tubuhnya. Adegan ketika dia berubah menjadi manusia, kehidupan dan kematian orang tua dan Niu, dan berbagai pengalaman sebagai makhluk fana membeku di dalam hatinya. Menggunakan momen kejelasan ini, Wang Lin berteriak. 100 tahun. Seumur hidup dan cinta orang tua bukanlah sesuatu yang bisa dihapus surga. Kupu-kupu merah, bahkan jika orang tuamu telah memasuki siklus reinkarnasi dan sudah mengawasimu dari belakang, apakah kamu berani berbalik dan melihat? Petik 2. Meskipun ekspresi Red Butterfly tetap sama, Wang Lin bisa merasakan bahwa domain tanpa emosi di tubuhnya telah sedikit melemah. Domain hidup dan mati berputar melalui tubuhnya dengan cepat saat tubuhnya menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di atas kodok petir. Dia kemudian dengan cepat mundur. Wang Lin mengibarkan bendera larangan di tangannya dan 100 naga yang terbuat dari asap larangan dibebankan ke arah kupu-kupu merah. Wang Lin menggunakan beberapa napas waktu untuk memaksa domain tanpa emosi keluar dari tubuhnya sehingga tidak bisa lagi menyakitinya. Ekspresinya gelap, karena apa yang baru saja terjadi sangat berbahaya. Jika ada yang salah, dia akan menjadi bagian dari siklus dan tidak lagi memiliki hak untuk bersaing dengan surga. Domain kultivator formasi jiwa tahap akhir benar-benar kuat. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Sebenarnya, saat Red Butterfly menyerangnya, pertempuran mereka telah dimulai. Wang Lin telah melihat taktik jantung es. Kuncinya adalah membuang semua emosi dan kemudian menghancurkan dan memurnikannya sampai seseorang mencapai keadaan tanpa emosi. Ini adalah hati Dao kupu-kupu merah. Sejak pertama kali melihat taktik panas es, Wang Lin memikirkan tentang bagaimana kupu-kupu merah telah mencapai tahap akhir dari formasi jiwa hanya dalam 100 tahun. Di satu sisi, itu menunjukkan betapa kuatnya dia, tetapi di sisi lain, itu juga salah satu kelemahan terbesarnya. Tanpa waktu untuk melatih hati Dao seseorang, mereka tidak bisa dibandingkan dengan monster tua yang telah hidup lebih lama. Juga, dengan hanya 100 tahun, tidak ada cara untuk sepenuhnya menghapus semua emosinya. Inilah mengapa Wang Lin membesarkan orang tuanya. Hanya dengan membuatnya mengingat masa lalu dan merasakan sepotong emosi untuk digunakan Wang Lin untuk menghancurkan hati Dao-nya, dia bisa memiliki kesempatan untuk menang. Tapi hati Dao wanita ini tegas dan tidak terpengaruh oleh kata-kata Wang Lin. Hanya ketika Wang Lin mengaktifkan domain hidup dan mati untuk melawan wilayah tanpa emosinya, dia menyadari bahwa kata-katanya berhasil. Meskipun dia tidak banyak bicara dan efeknya tidak jelas, kata-katanya menanamkan benih di hatinya. Jika dia tidak bisa menghilangkan benih ini, dia tidak akan pernah mencapai tahap transformasi jiwa. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Ia tahu bahwa dengan bakat Red Butterfly, benih ini tidak akan bertahan lama. Namun, jika dia berulang kali menyentuh titik lemah itu dan membuktikan bahwa wilayah hidup dan mati adalah jalan yang sebenarnya sedangkan wilayah tanpa emosinya memiliki kekurangan, maka wanita ini tidak akan menakutkan lagi. Kupu-kupu merah tidak peduli dengan naga yang sedang menyerang ke arahnya. Saat naga mendekat, jiwa asal Red Butterfly keluar dan dia melambaikan tangannya. Lingkaran cahaya biru meluas dan kemudian semua naga berubah menjadi es. Dia menatap ke arah di mana Wang Lin mundur dan matanya menjadi lebih dingin. Dia mengerti apa maksud Wang Lin. Awalnya, itu tidak akan menjadi masalah, tetapi domain Wang Lin sangat aneh. Dia berhasil mendapatkan sepotong hidup dan mati dari siklus reinkarnasi. Saat pegunungan bersalju mendarat di pusaran, dia dengan jelas merasakan domain hidup dan mati memasuki tubuhnya, menyebabkan ingatan masa lalu dibawa kembali.
Meskipun dia bisa dengan cepat menghapus gambar-gambar itu, kata-kata Wang Lin masuk ke telinganya. Bahkan jika mereka telah memasuki siklus reinkarnasi, mereka mengawasimu dari belakang. Saat kata-kata itu keluar, ingatan Red Butterfly menjadi kacau. Meskipun hanya butuh beberapa saat baginya untuk membereskan mereka, dia juga kehilangan kesempatan untuk membunuhnya. Seorang kultivator formasi jiwa hanya tahap awal, tapi dia memang menarik untuk mencoba menghancurkan hati Dao saya. Orang ini tidak bisa dibiarkan hidup. Mata Red Butterfly kembali normal dan dia mengejar Wang Lin. Sementara Wang Lin berlari, dia melambaikan tangannya dan menyingkirkan kodok petir itu. Namun, kecepatan kultivator formasi jiwa tahap akhir jauh di atas kultivator formasi jiwa tahap awal. Segera, dia merasakan serpihan energi dingin muncul di belakangnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Tepat ketika dia akan melarikan diri, pikirannya tiba-tiba menjadi kosong dan dia ingat cetakan tangan raksasa yang dia lihat di istana. Dia mencoba untuk memahaminya tetapi gagal pada akhirnya. Saat dia berlari, gambaran dari sidik jari itu menjadi semakin jelas di benaknya. Dia tiba-tiba teringat ilusi yang ditunjukkannya, khususnya cetakan tangan yang menghancurkan pedang dan turun ke tanah. Ilusi cetakan tangan itu dengan cepat menyatu dengan gambar cetakan tangan dari istana. Di bawah keadaan pikiran yang aneh ini, tubuh Wang Lin tiba-tiba terbang dan dia dengan cepat naik ke langit. Red Butterfly mencibir saat dia mengejarnya dan berpikir, tidak masalah jika Anda berlari ke depan atau ke atas. Kamu tidak akan pergi dengan mudah. Wang Lin naik ke langit dan tiba-tiba berhenti. Dia melihat ke tanah seolah-olah dia telah menyadari sesuatu dan dengan lembut menekan dengan tangannya. Tiba-tiba, langit menjadi gelap dan berbagai aliran energi berkumpul di bawahnya, membentuk telapak tangan raksasa tepat di bawah Wang Lin. Telapak tangan menekan ke arah Wang Lin. Untuk pertama kalinya, ekspresi Red Butterfly berubah. Dia ingin mengelak, tetapi telapak tangan itu sangat besar dan datang dengan sangat cepat. Ia menembus tubuh Red Butterfly dan mendarat di tanah, menciptakan gelombang debu. Dia terkejut dan dengan cepat memeriksa tubuhnya untuk menemukan bahwa tidak ada yang salah. Dia tidak tahu bahwa telapak tangan Wang Lin ini tidak memiliki kekuatan dan hanya dia yang mencoba memahami cetakan tangan itu. Babak 300 Celestial Jade. Setelah membuang telapak tangan, semua energi spiritual di dalam tubuh Wang Lin menghilang. Karena jebakan binatang, dia cukup terbiasa dengan situasi ini, jadi dia dengan cepat menelan beberapa pil. Sebelum pilnya benar-benar larut, dia mengeluarkan giok, membuka formasi, dan secara acak memilih lokasi. Saat Red Butterfly mengangkat kepalanya, Wang Lin sudah menghilang. Kilatan dingin muncul di matanya. Orang ini memiliki akses ke transfer array, jadi identitasnya pasti tidak normal. Juga, hati daunnya kuat, dia sangat berhati-hati, memiliki domain yang aneh, dan harta sihir yang tak ada habisnya. Dia pasti murid paling elit dari negara kultivasi peringkat 5, mata kupu-kupu merah menyala saat dia berbalik dan terbang ke kejauhan, mencari energi spiritual surgawi. Wang Lin tidak dengan hati-hati memeriksa bagian yang dia kunjungi kali ini. Dia secara acak memilih satu. Ketika dia tiba, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Fragmen ini seperti dunia api dengan lava menutupi tanah. Dari waktu ke waktu, akan ada gelembung panas yang pecah dan mengeluarkan bau yang menyengat. Langit gelap, dan sesekali, celah spasial akan muncul. Wang Lin melayang di udara saat dia melihat sekeliling. Fragmen ini sangat berbeda dari dua fragmen lain yang pernah dia gunakan. Fragmen ini nampaknya siap runtuh kapan saja, terutama karena celah spasial di langit yang tampak seperti mulut iblis. Wang Lin mengerutkan kening. Dia tidak tahu mengapa susunan transfer Sekte Dalou diatur pada fragmen berbahaya ini. Apakah ini berarti semakin berbahaya fragmen itu, semakin banyak energi spiritual surgawi yang ada? Wang Lin terbang keluar dari transfer array dengan pertanyaan-pertanyaan ini di benaknya. Dia memiliki akal ilahi yang menyebar saat dia terbang untuk menghindari celah spasial. Semuanya baik-baik saja sampai dia 100 kaki dari tanah dan celah spasial diam-diam muncul di sampingnya. Wang Lin terkejut karena akal ilahinya tidak menyadarinya sama sekali. Namun, dia bukan orang baru di dunia kultivasi, jadi dia bisa bereaksi dengan cepat. Saat celah spasial muncul, dia mampu memaksa tubuhnya untuk bergerak ke samping. Keretakan itu muncul dengan cepat tetapi menghilang dengan cepat.
Hampir pada saat itu muncul, itu menghilang. Dahi Wang Lin berkeringat dingin saat dia melihat ke samping. Sebagian besar pakaiannya lenyap seolah-olah dimakan. Dia dengan hati-hati melihat sekeliling. Pada saat ini, jumlah bahaya di fragmen ini bisa menyamai tanah dewa kuno. Cara celah spasial muncul terlalu menakutkan. Wang Lin bahkan tidak bisa mendeteksinya sebelumnya. Wang Lin merenung sedikit sebelum turun perlahan. Dia menghabiskan 1 jam penuh untuk menuruni 100 kaki itu. Posisi ini merupakan ketinggian yang relatif aman. Tidak banyak celah spasial yang muncul di ketinggian ini dan panas dari lahar tidak terlalu kuat. Tapi kewaspadaan Wang Lin tidak turun sedikit pun saat dia perlahan bergerak maju. Dia ingin melihat mengapa Sekte Dalou menempatkan arai transfer di sini. Lingkungan tidak sepenuhnya sunyi. Suara gemuruh datang dari tanah sesekali, atau gelembung panas akan meledak. Dengan suara-suara ini yang saling terkait satu sama lain, itu membuat orang merasakan panas di hati mereka. Saat dia terbang, Wang Lin secara bertahap mempelajari pemandangan dari fragmen ini. Fragmen ini tidak terlalu besar. Faktanya, itu adalah yang terkecil dari 3 fragmen yang dia kunjungi sejauh ini. Selain lubang di tanah di tenggara, tidak ada hal lain yang aneh dari pecahan ini. Setelah sekian lama, Wang Lin tiba di atas lubang. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa lubang di dalamnya gelap gulita. Dia merenung sebentar dan tidak masuk sembarangan. Sebaliknya, dia menghabiskan beberapa hari untuk mencari seluruh fragmen untuk memastikan tidak ada yang abnormal sebelum tiba di lubang lagi. Matanya menyala, dan saat dia hendak masuk, sebuah cahaya muncul di langit saat sebuah transfer arai muncul di udara. Wang Lin mengungkapkan ekspresi gembira. Dia hanya khawatir untuk masuk, tetapi jika ada orang lain yang mau masuk sebelum dia, itu akan jauh lebih aman baginya. Pada saat ini, 2 sosok muncul di dalam arai transfer dan masing-masing memiliki pedang di belakang punggung mereka. Setelah mereka berjalan keluar, salah satu dari mereka langsung berkata, "Adik junior ke-6, ini pertama kalinya kamu ke sini, jadi kamu harus memperhatikan celah spasial. Ingatlah untuk selalu mengaktifkan taktik pencarian lengkap." Petik 2. Orang di sampingnya dengan cepat mengangguk, lalu mereka berdua dengan hati-hati terbang menuju lubang. Dalam perjalanan turun, banyak celah spasial muncul di dekat mereka, tetapi keduanya tampaknya bisa mendeteksi mereka entah bagaimana dan selalu menjauh sebelumnya. Kecepatan mereka turun beberapa kali lebih cepat dari kecepatan Wang Lin. Tingkat kultivasi keduanya adalah formasi jiwa tahap awal, jadi mereka tidak dapat mendeteksi Wang Lin, yang akal ilahi telah mencapai tahap akhir dari formasi jiwa. Kakak laki-laki ke-6 melihat ke lubang di tanah dan bertanya, "Kakak ketiga, apakah ini kuil binatang surgawi?" Itu betul. Tempat ini adalah salah satu dari 16 kuil binatang surgawi. Leluhur menemukan tempat ini secara tidak sengaja setelah datang ke alam surga berkali-kali, tetapi tempat ini harus dikenal oleh banyak orang. Terakhir kali saya datang ke sini, ada 3 kelompok orang di sini mencari jiwa binatang surgawi, jawab saudara senior ketiga, lalu tiba-tiba dia tampak mengingat sesuatu dan berkata, "Ingat bahwa Anda tidak dapat menggunakan gerakan instan di dalam, jadi kamu harus berhati-hati." Petik 2. Saat keduanya berbicara, tubuh mereka tenggelam dan memasuki lubang. Bayangan Wang Lin muncul di luar. Tubuhnya menghilang saat dia diam-diam memasuki lubang. Dia menyebarkan akal ilahi untuk hati-hati memeriksa sekelilingnya dan juga melihat untuk melacak dua di depannya. Kakak senior ketiga, setelah bertahun-tahun, akankah ada jiwa binatang surgawi yang tersisa? Dan bahkan jika ada yang tersisa, akan sulit untuk mendapatkannya hanya dengan kita berdua. Petik 2. Adik laki-laki ke-6, kamu tidak mengerti. Jika ada jiwa binatang surgawi yang tersisa, mereka akan menjadi sangat lemah karena kurangnya energi spiritual surgawi untuk mereka makan. Setelah kami menemukannya dan membawanya kembali ke sekte, kami akan melakukan perbuatan besar untuk sekte tersebut. Saat itu, leluhur dapat menemukan jiwa celestial beast di sini, menyatukan planet Dalou, dan membuat sekte Dalou terkenal. Petik 2. Wang Lin menjadi bersemangat saat dia mendengarkan mereka berdua berbicara. Meskipun dia tidak tahu apa itu kuil binatang surgawi, berdasarkan nama dan apa yang mereka berdua katakan, dia punya tebakan sendiri tentang apa itu. Tempat ini seharusnya menjadi rumah dari makhluk surgawi di alam surgawi. Tidak semua binatang surgawi mati dalam bencana itu dan beberapa tetap terus berkembang biak. Inilah mengapa tempat ini memiliki arai transfer.
Mata Wang Lin berbinar saat dia mengikuti di belakang mereka. Lubang ini tidak terlalu dalam, jadi mereka dengan cepat mendarat di tanah. Keduanya dengan cepat terbang ke depan setelah mereka mendarat. Wang Lin menyebarkan perasaan ilahi dan terkejut. Tempat ini adalah gua yang sangat besar. Strukturnya seperti sarang lebah dengan banyak pintu masuk. Dia merenung sedikit sebelum terbang menuju salah satu pintu masuk. Pintu masuk ini persis dengan dua pintu masuk sebelum dia masuk. Saat dia terbang, dia tiba-tiba berhenti saat dia melihat dengan perasaan ilahi bahwa dua di depannya telah berhenti sekitar 100 kaki di depannya. Di depan keduanya ada patung batu setinggi sekitar selusin kaki. Patung batu ini adalah patung binatang yang sangat besar seperti burung. Saat itu, leluhur menemukan jiwa binatang surgawi di sini. Kakak magang junior, lindungi aku sementara aku mengumpulkan energi spiritual surgawi di sekitar sini. Petik 2. Setelah saudara laki-laki keenam mendengar itu, dia dengan cepat mengangguk, lalu pedang terbang dari punggungnya dan melayang di atas kepalanya. Dia dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Jika ada sesuatu yang salah, dia akan segera menyadarinya. Kakak senior ketiga memandangi adik laki-laki keenam dengan ekspresi puas dan menarik napas dalam-dalam. Setelah menggunakan beberapa teknik yang tidak diketahui, urat di tangannya muncul saat dia mendorong patung batu itu. Setelah serangkaian suara gemuruh, patung batu itu didorong ke samping dan wajahnya menjadi pucat. Dia dengan cepat mundur beberapa langkah dan menggerakkan tangannya, lalu embusan angin muncul dan bertiup di atas patung itu. Patung batu itu bergerak lagi, menampakkan lubang seukuran kepalan tangan di tanah. Irisan energi spiritual surgawi keluar dari lubang. Orang ini dengan cepat menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan labu hijau kecil. Energi spiritual surgawi dengan cepat diserap oleh labu. Adik keenam, panen kali ini lumayan bagus. Ada cukup energi spiritual celestial untuk membentuk dua potong batu giok surgawi, satu untuk kita masing-masing, dan cukup untuk memenuhi persyaratan minimum yang ditetapkan oleh sekte. Kakak senior ketiga tertawa saat dia perlahan mendorong patung batu itu kembali ke tempatnya. Kakak laki-laki keenam mengangguk, melihat ke labu, dan bertanya, itu pasti labu pemurnian jiwa. Kakak senior ketiga mengambil pil dan menelannya. Dia melambaikan labu di tangannya dan dengan bangga berkata, itu benar. Ini adalah salah satu dari 3 labu pemurnian jiwa yang dimurnikan secara pribadi oleh leluhur. Dengan ini, seseorang dapat dengan cepat mengumpulkan energi spiritual celestial dan tidak perlu membuang waktu untuk memurnikannya. Petik 2. Wang Lin melihat pemandangan ini dengan perasaan keilahiannya dan perhatiannya tiba-tiba beralih ke labu. Labu ini adalah harta karun yang luar biasa. Jika dia memiliki ini, itu akan mengurangi jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan energi spiritual surgawi dan memungkinkan dia untuk mengumpulkan lebih banyak lagi. Dia tersenyum dingin. Dari penampilan keduanya, mereka termasuk dalam sekte Dalou. Karena dia sudah membuat marah sekte itu, dia mungkin juga menemukan cara untuk mencuri harta karun itu. Keduanya adalah pembudidaya formasi jiwa tahap awal, meskipun saudara laki-laki keenam baru saja mencapai tahap formasi jiwa dan budidayanya belum stabil. Namun, keduanya pasti memiliki sesuatu di lengan baju mereka, jadi Wang Lin tidak bertindak sembarangan dan menunggu saat yang tepat. Keduanya berbicara sebentar sebelum terbang menuju pintu masuk gua. Tempat ini dipenuhi dengan liku-liku. Jika Wang Lin tidak memiliki akal ilahi yang terkunci pada mereka, dia akan kehilangan mereka. Setelah mereka berdua bergerak untuk waktu yang lama, kakak laki-laki ketiga berhenti saat dia menatap ke kejauhan dengan ekspresi aneh di wajahnya. Di kejauhan, ada mayat bersandar di dinding. Ada bola cahaya di tangan mayat yang memancarkan gelombang cahaya lembut.